Oke, jadi kayaknya aku di sini bakal ini ya, ngasih materi dulu, baru nanti tanya jawab yang UAS. Jadi nanti aku bakal ngerjain semua yang UAS. Semoga bisa. Oke, aku share screen dulu ya. Kalau aku share screen gini kelihatan kan ya? Masuk nggak ini share Masuk, screen ini? masuk, Pak, masuk. Oke, jadi ini PPT-nya tadi gue juga habis pulang TS langsung gue combine semua nih jadiin satu. Jadi gue bakal kayaknya kulik satu-satu ya, tapi kayak nggak terlalu detail. Jadi itu aku kayak mungkin bakal kasih tahu yang kira-kira soal yang mau. Ini kalian tetap Bu Novi kan ya? Good dosennya kan ya? Halo? Ah, oke oke tetap. Oh, UTS kemarin sama dosen IPB. Nah, oke. Kalau modelannya soal Bu Novi itu biasanya persis dari PPT. Jadi mau nggak mau Anda menghafalkan berapa nih? 127 ya. 127 halaman, tapi aku nanti bakal tanda-tandain yang penting sih. Jadi kalau misalkan kayak money market ini kan, jadi itu kan money market itu kan kayak fungsi uang, itu tuh ada apa aja. Nah, di sini tuh biasanya tuh dimasukin sama ibunya ini. Tuh, ibunya tuh doainannya ngasih yang kayak gini-gini ini bakal dimasukin biasanya. Jadi nanti kalau misalkan ujian yang lalu kita tuh bakal ditanyain kayak misalkan fungsi uang tuh ada A, B, C, D, E gitu. Bagian mana yang benar gitu. Biasanya gitu sih. Biasanya kalau misalkan alat tukar, atau satu uang nilai, penyimpanan nilai kekayaan, ukuran, atau pembayaran yang tertunda. Untuk uang ini ya bisa dibaca sendiri, ada lumayan banyak bentuknya, ada currency kuartal, demand deposit, dan quasi money. Kalian bisa baca-baca sendiri juga, ada nggak bakal ngasih semuanya. Terus kalau misalkan dari money demand-nya, ini aku kasih notes ya. Jadi kalau misalkan suku bunganya naik tuh, jelas mereka nanti tuh mau kayak di sini sih bukan invest ya. Jadi tuh kalau misalkan dari makroekonomi itu invest tuh yang namanya tuh kalau misalkan Anda ya beli sesuatu barang atau enggak invest mungkin misalkan yang paling sanggup mungkin investasi emas atau enggak investasi apa gitu kan. Tapi itu kalau misalkan kayak suku bunga naik itu artinya tuh orang-orang tuh kan otomatis kan banyak yang deposito ke bank kan ya. Jadi otomatis orang-orang tuh bakal jarang megang duit, makanya kalau misalnya nominal interest rate-nya dia bakal naik, dia itu pasti ngikutin di garis ini. Ini ada pertanyaan kak. Kebanyakannya PG atau SI? Ah, aku pelatihan soalnya bentar lah ya. Soalnya tuh modelannya tuh 15 PG sih kemarin sih. 15 PG sama 3 SI sih cuman. 3 SI cuman SI yang terakhir nih agak mengkayal kayaknya. Itu tuh, ini sebenarnya, ini kan ujian kita tahun lalu, Pol. Tahun lalu Mm-mm. tuh PG-nya 10, SA-nya 2. Itu kenapa di situ lebih banyak, karena itu dua tipe soal tuh langsung dikombin jadi satu PDF. Oh, alah. Oh, yang kertas merah, kertas Iya, kuning tuh ya. iya. Oke, oke. Jadi di sini kita tetap belajar ya bareng-bareng ya guys ya. Jadi, nah terus yang mana di mana ini kira-kira teori ada teori finance yang mengenai motivasi masyarakat mau bertahan keuangan daripada banyak transaksikan. Nah ini ada transaksi motif, precautionary motif dan spekulasi. Jadi itu kayak masyarakat masyarakat tuh mempertahankan uang tuh karena ya ada alasan ini nih. Mungkin tapi karena eh, interest rate-nya kan naik, jadi orang-orang kan pada kan, wah ini kayaknya untung nih kalau misalkan kita deposito sekarang, mumpung interest rate-nya lagi naik. Nah makanya mereka tuh kayak ya untuk motif-motif kayak ini tuh pasti bakal didorong lebih kecil lagi gitu. Makanya orang-orang pada pada naruh deposito ke bank gitu. Makanya uangnya pada dikit peredarannya. Oke, jadi aku next. Nah ini permintaan uang ini penting ya. Permintaan uang dapat berubah. Kalau misalkan perubahan ada pendapatan nasional, maka GDP real itu bakal meningkat dan geser ke kanan. Nah, ini geser ke kanan ya. Nah, terus kalau misalkan perubahan tingkat inflasi atau deflasi, harga semuanya naik 20%, maka dia itu perlu 20% uang lebih banyak untuk membeli suatu barang yang sama. Untuk perubahan teknologi uang, permintaan uang oleh motif transaksi dan menginginkan uang agar dapat membeli barang, maka teknologi baru dapat memudahkan untuk mengubah kekayaan menjadi uang. Nah, jadi kita semakin sedikit menyimpan uang gitu, jadi intinya. Terus ini aku next sudah slide-nya ntar. Nah, ini ada materi kesetimbangan IS dan LM. Jadi itu IS dan LM ini tujuannya tuh biasanya sih
nyari titik kesetimbangannya ya biasanya sih digeser-geser kayak gini sih fungsinya. Jadi misalkan SM nanti bakal digeser ke kanan atau digeser ke kiri gitu. Terus kalau misalkan I-nya naik, itu tuh bakal nanti perpindahan. Jadi dia tuh berpindah sepanjang kurva ini gitu. Nah, ini terus uang yang beredar itu kan S1 dan M2. Kebijakan moneter ketat, penjualan obligasi ke bank akan menggeser SM ke SM2. Jadi dia tuh bakal geser ke sini penjualan obligasi ke bank. Nah, ini kan kalau kalian lihat ini kan quantity of money ya. Nah, karena ada quantity of money jadi artinya jumlah uang. Jadi kalau misalkan dia bank itu melakukan penjualan obligasi, maka quantity of money-nya makin hmm, quantity uang turun ya ini karena dipakai buat obligasi sama orang-orang nih. Jadi tambahannya. Jadi itu kalau misalkan bank jual obligasi, misalkan bank itu obligasi itu apa sih? Obligasi itu kayak bentuknya itu kayak surat utang gitu. Jadi misalkan nih bank itu nerbitin, aku mau dong utang sama si A gitu kan, 500 juta. Nah, otomatis kan uangnya si A itu kan makin dikit. Maksudnya uang A itu kan juga termasuk masyarakat kan ya. Jadi makanya uang dari masyarakat itu kan pasti berkurang 500 juta kan setelah bank itu nerbitin surat pinjaman gitu. Jadi nanti dia tuh bergeser ke kiri gitu. Logikanya seperti itu. Nah, kalau misalkan kebijakan uang longgar, ini kan akan menggeser ke kanan. Nah, surat utangnya dibayar. Berarti kalau misalkan surat utang dibayar, itu kan bakal dibalikin semua duitnya 500 juta. Jadi nanti kan bank itu kan juga ngasih bunga ya, ngasih bunga berapa gitu kan ke si A. Nah, begitu dibayar semua, artinya tuh 500 juta ini dibayar balik ke si A. Jadi raketnya makin banyak, maka mendorong mereka ke invest yang lain. Nah, terus nih market loanable funds ini kayaknya dibaca aja deh. Kalau aku nggak ngafalin yang ini. Nah, ini yang penting juga teori quantity of money ini rumusnya bakal sih dipakai. Yang MV sama dengan PY ini dibaca sendiri ya. Ini money supply itu apa? Yaitu output real, P itu tingkat harga atau price level biasanya dibilangnya. Kalau juga di grafik sama V itu velocity. Ini dibaca ya agak membingungkan emang. Jadi ini makanya aku stabilo. Jadi kalau misalkan kalian pengen lihat, jika perputaran uang ada dua, maka setiap dolar dalam ekonomi yang digunakan 2 kali dalam setahun. Dan biasanya konstan. Nah, ini tuh teori kuantitas uang ini juga penting. Modal teoritis bahwa ketika kebutuhan uang adalah tetap dan output terbatas pada output kecepatan kecepatan penuh, setiap peningkatan jumlah uang yang beredar menyebabkan peningkatan harga. Jadi misalkan nih uangnya yang beredar di masyarakat tuh makin banyak, otomatis kan uang kan makin nggak langka kan ya, makin nggak ada harganya lah istilahnya. Kalau misalkan gini kalian punya uang 10.000 kan kalian kan pasti kalau misalkan beli barang 5.000 kan masih ya agak berpikir kan ya. Kalau misalkan kalian udah punya 10 M, beli harga 10.000 mah ya udah nggak mikir kan seperti itu tujuannya intinya. Jadi intinya kayak uangnya nggak semakin nggak dihargai lah ya seperti itu. Nah ini contoh-contohnya ada di sini juga kalian bisa pelajari dan contoh di sini. Cuman harusnya soal-soal ini nggak tahu ya masuk atau enggak ya. Di zamanku nggak ada sih soalnya kayak masih ya nggak masuk rumus ini sih soalnya. Nah, terus versi lain dari kategori batas uang ini kayaknya pernah masuk deh. Kayaknya kuis atau apa gitu. Kayaknya pernah masuk. Misalkan GDP real tumbuh pada 5%, perputaran uang konstan dan uang jumlah uang per meter tumbuh 5%. Jadi delta persen money-nya ini 5%, dan GDP realnya tumbuh itu delta Y ya. Kan ini rumusnya kan tinggal dipindah aja kan ya, makanya 0%. Gitu. Nah, terus model LM liquidity money, jadi itu menggambarkan hubungan semua pendapatan GDP terhadap tingkat di mana jumlah uang beredar sama dengan permintaan likuiditas. Jadi itu intinya kalau misalkan grafik-grafik kayak gini tuh memang ya makro tuh pada isinya grafik-grafik semua sih. Beda sama kayak mikro. Jadi emang harus dipahami juga grafiknya tuh menyatakan apa, ini tuh menyatakan apa gitu. Jangan sampai kebalik. Supaya kalian juga paham logikanya gitu. Jadi, oh kalau misalkan ini tuh gini, nanti otomatis ke kanan, ke kiri gitu. Jangan dihafali ke kanan, ke kirinya kenapa. Tapi kalian harus tahu maksudnya konsekuensi yang kita ambil keputusannya tuh mengakibatkan apa gitu. Nah, ini contohnya lagi, misalkan saat bank sentral mencetak uang baru kan, sehingga money supply-nya pasti bertambah. Nah, money supply-nya bertambah, namun pendapatannya tetap sama. Jadi pendapatan negara itu tetap sama, tapi dia itu kayak nyetak duit lagi gitu. Maka garis elemennya itu bakal pindah ke kanan. Logikanya seperti itu. Dan jadi keseimbangan R-nya pasti turun. Soalnya kan ya kalau grafiknya bergeser kan R-nya turun kan ya, kalau kalian bisa lihat di sini. Oke, ini bisa dibaca ini.
Ini justru yang liquidity trap yang kayak gini-gini ini yang ada tanda-tanda-tandanya ini mengakibatnya ini harus dibaca ya menurut gue ya. Biar ini konsepnya sih memang main konsepnya di sini sih. Kayak ada kayak gini-gini tuh konsepnya jujur ya. Terus kalau misalkan ini kesetimbangan SLM, nah ini grafik SLM itu juga menguji hubungan antara output dan produk domestik bruto dan suku bunga. Jadi nanti ada GDP, nanti juga ada output kuantitinya dan juga ada suku bunganya. Ini kesetimbangannya bisa dibaca sendiri ya. Jadi C itu konsumsi, I itu investasi, MS itu uang beredar, uang masyarakat, L itu fungsi permintaan uang, dan G itu pembangunan pemerintah. Jadi kayak spendingnya pemerintah gitu. Ini untuk persamaannya biasanya sih ya ini rumus awalnya Y sama dengan CI plus G. Hati-hati kebalik nanti sama yang itu ya, apa namanya tuh, GDP, ngitung GDP itu juga hampir sama kayak gini. Jadi hati-hati kebalik aja. Ini nanti tinggal MS sama dengan L kan, kalau misalkan dia kesetimbangan pasar, persamaan LM. Nah, ini juga ada persamaan IS sama dengan LM-nya nanti. Jadi kalian cari dulu Y-nya sama dengan apa, Y sama dengan Y gitu nanti kawan. Jadi Y sama dengan ini sama dengan ini. Kalian gabungin di satu persamaan, Y sama dengan Y, maka nanti R-nya ketemu di kesetimbangannya berapa gitu. Oke, jadi harusnya ini nggak terlalu susah ya, cuman ya perlu dibaca lagi. Terus tingkat pengangguran. Ini tingkat pengangguran ini agak main di bahasanya. Jadi kalau kalian lihat nih kan ada angkatan kerja atau enggak apa, ini menurutku ya aku ini kurang penting kalau yang atas-atas nih ya. Nah, terus yang penting itu ini, misalkan nih banyak ada beberapa yang kayak seperti kecoh gitu kan. Ini kan misalkan PE. PE ini kan eligible population, jadi itu, nah ini intinya, PE itu eligible doang. Jadi dia tuh nggak mesti lagi cari kerja gitu. Jadi misalkan kita lagi kuliah gitu kan, kita kan anggap aja kita bukan anak yang ambis yang pengen cari kerja duluan atau magang gitu kan. Jadi kayak kita tuh anak kuliah biasa yang nggak cari kerja atau cari kerja kan, tapi kita tuh eligible untuk kerja aslinya. Nah, itu tuh eligible population. Terus yang N0 ini itu tuh orang yang lagi cari kerja. Jadi intinya tuh kayak kita tuh lagi cari kerja, pokoknya ada hubungan sama kerjaan lah intinya, cari atau nggak lagi kerja gitu kan. Nah, sehingga misalkan nih N1 ini menyatakan orang yang ya kan orang yang sedang bekerja, dan N2 itu menyatakan orang yang sedang aktif mencari pekerjaan. Jadi N2 ini kayak orang nganggur, N1 tuh lagi kerja, N2 tuh orang yang nganggur tapi lagi cari kerja gitu. Nah, tingkat partisipasi yang ada kerja ini kayaknya biasanya masuk sih. Yang kemarin kayaknya kuis apa tuh masuk, aku ingat kok. Nah, terus ini ada T0 sama dengan N0 per PE dikali 100%. Ini nggak susah sih rumusnya, cuman ya itulah main di kata-katanya, mesti paham banget. Kalau nggak lama kekecoh. Nah, ini contohnya tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran ini kan artinya kan berarti kan dari total penganggurannya dibagi ke eligible-nya ya, bukan total populasi ya. Jadi hati-hati. Ini populasi Indonesia, jadi nggak semuanya orang bisa kerja. Jadi kayak ruang sampelnya itu angkatan kerjanya ini, bukan dari populasinya ini. Sebanyak misalkan sebanyak 5 juta orang yang menganggur. Nah, ini menganggurnya harusnya dikasih arti ini, eh, menganggur ini berarti artinya nih yang di sini itu lagi cari kerja, tapi dia tuh nggak jadi itu, terus terus nggak jadi. Tapi ya ini aku pakai bahasa pribadi aja supaya paham lah kira-kira konsepnya gimana. Nah, terus berarti kan tinggal dikurangin aja. Soalnya kan dari total angkatan kerja ini kan juga berkurang lima. Sehingga dari total pengangguran kan juga berkurang 5. Soalnya dia itu nanti bakal masuk ke populasinya ini. Makanya berkurang 5 gitu. Nah, ini misalkan 10 juta orang. Nah, ini sama kayak tadi jadi tambah 10, bawahnya tambah 10. Intinya gitu sih. Nah, tujuannya itu melihat perubahan tingkat tingkat pengangguran maupun perubahan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja. Jadi itu kita nanti bakal bisa lihat pekerjaannya gimana. Jadi ini pengangguran ini juga berhubungan ya sama kayak kalau misalkan nih permintaan banyak, permintaan akan banyak, permintaan banyak, misalkan hubungannya nanti di makro apa? Jadi misalkan nih, maka biasanya kan supply-nya kan pasti dinaikin juga kan ya. Kan? Kalau supply-nya naik berarti apa? Butuh orang. Berarti kalau misalkan dia butuh orang, penganggurannya berkurang dong. Nah, ini nanti ya benar hubungannya di GDP itu kayak gini, yang kalian nanti bakal pelajarin. Jadi ini kayak sebagian kecil Mas Yan.
Oke, ini perlu dipelajarin ini jangan lupa ya, frictional, struktural, sama cyclical ini dibaca lagi. Jadi ini kayaknya ada bagian juga yang membingungkan menurutku. Nanti kalian coba baca sendiri ya. Aku nggak bakal bahas lagi. Ini cuma penting, jadi jangan sampai dilewat. Biasanya yang kemarin itu kayaknya termasuk juga. Cuman nggak di ujian, ya di kuis sih. Cuman yang takut masuk di ujian. Nah, NNU itu perlu diingat ya, jumlah pengangguran fungsional dan struktural. Jadi yang teknikalnya itu dia nggak masuk gitu. NNU ini maksudnya tuh tingkat pengangguran alami. Jadi itu natural rate unemployment. Jadi misalkan apa namanya, aku kayak jabarin dulu ya. Kita ada grafik gitu kan. Nah, ini misalkan NRU-nya di sini. Dan misalkan nih sekarang tuh orang-orang tuh kan mungkin sekarang tuh lagi tren apa gitu kan. Tren bikin mungkin apa ya, satu pekerjaan lah misalkan yang membutuhkan banyak orang. Jadi itu intinya tuh lagi rame lah ekonomi Indonesia. Jadi kan mungkin ada di titik segini ya. Ini aku gambar kasarannya dulu. Jadi itu nanti tuh suatu saat tuh nanti dia tuh bakal balik ke sini lagi, ke garis ini. Nah, ini garis ini namanya NUR. Jadi itu gini, semua intinya kalau misalkan di makro ini ya, nggak cuma di NLU doang. Jadi itu intinya tuh kayak semua akan kembali ke natural atau long atau sesuatu yang long. Jadi kayak jangka panjang, sesuatu yang jangka panjang intinya. Jadi kalau misalkan ada kurva short itu short SLAS, nanti dia tuh bakal nanti ujung-ujungnya nanti ke LLAS juga kayak gitu intinya. Jadi kayak dia tuh nggak bisa bertahan di situ lah intinya. Dia tuh pasti akan kayak bisa juga kayak beramplitude lah bahasanya. Oke, terus kebijakan pemerintah mengatasi pengangguran ini penting ya, ini wajib pelajarin ini ya, jangan sampai lupa mengurangi pajak dengan menambah pengeluaran pemerintah. Kalau moneter itu cuma bank bisa yang ngeluarin, jadi kalau bank itu ya kayak the Fed, Bank Indonesia Sentral itu bisa ngeluarin kebijakan moneter dan kebijakan segi penawaran ini tuh kayak misalkan mendorong lebih banyak investasi, pengembangan infrastruktur dan lain-lain ya. Jadi kayak lebih ke individu sih ini aslinya, interaksi individunya. Ini aku nggak bahas, tapi cuman kalian kalau bisa kerjain. Ini katanya aku nggak bahas dulu ya, karena kita fokusnya juga ke ujian, dan juga cepat. Nah, terus kita ada tingkat inflasi. Nah, inflasi ini kenaikan harga umum ya, yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi itu persentasenya. Jadi kalau ada misalkan ada bilang tingkat, itu tuh pasti persentasenya, jangan lupa. Lalu langkah-langkah pemerintah itu kan ada banyak kan ya, untuk mempengaruhi keseluruhan ekonomi. Jadi tujuannya tuh banyak, menghindari inflasi itu salah satunya. Jadi inflasi itu seharusnya tuh bagus, cuman kalau nggak berlebih lah intinya, sebagai supaya tuh kayak ekonominya itu tumbuh, growth ekonomi. Tapi yang dilihat tuh biasanya tuh orang-orang kalau pemerintah tuh lebih suka itu quantity barangnya naik daripada inflasinya. Jadi nanti aku bakal pelajarin. Maksudnya bakal ajarin juga di PPT bawah-bawahnya sih. Cuman ini kisarannya. Jadi dalam mengatasi masalah ekonomi, kebijakan-kebijakan pemerintah itu ya tujuannya untuk menstabilkan. Jadi kalau misalkan harganya lagi naik nih, misalkan inflasinya tinggi banget nih, soalnya 9% gitu, misalkan atau nggak berapa gitu, berapa persen gitu kan. Kalau misalkan mau turunin, ya udah uangnya ditarik dari masyarakat. Jadi kan pakai kebijakan fiskal moneter itu buat nge-tackle masalah ini gitu. Nah ini bisa dibaca lain-lain. Nah, pokoknya kalau misalkan kayak gini-gini itu terkadang masuk guys. Jadi jangan lupa dipelajarin. Nah, aku nggak bahas lagi ya. Nah, ini sumber dari inflasi itu baganya ini ya. Jadi dari employment-nya, ke demand, supply, price nanti bakal nge-affect ke balik lagi ke supply, ke demand, ke employment. Ini aku nggak bahas lagi. Ini inflasi, jenis inflasinya ya mesti tahu aja lah jenis-jenisnya gimana. Terus apa aja ciri-cirinya gitu. Ibunya sih nggak bakal keluarin yang kayak di luar ini sih harusnya. Dalam ekonomi tidak mungkinlah mewujudkan inflasi 0% yang berkepanjangan. Jadi inflasi itu pasti ada, nah nggak mungkin 0% itu kayak. Nah ini kan menimbulkan beberapa efek buruk dalam perekonomian. Nah ini dapat memperburuk prospek penumbuhan, mengurangi pendapatan real, nanti bakal belajar di GDP, mengurangi nilai kekayaan bentuk uang. Maksudnya itu gini,
nilai kekayaan tuh kalau di sini tuh diukur dari seberapa banyak misalkan kita bisa beli barang gitu. Jadi misalkan kita beli barang A, kita beli barang misalkan A ini harganya $10, tapi ketika 10 tahun kemudian A itu harganya mungkin $12. Jadi kan misalkan kita punya uang $20, ini tuh nggak mungkin berharga $20 lagi di sini maksudnya. Jadi itu harusnya kita tuh harusnya punya $24 di sini supaya dengan membeli dua barang yang sama. Tapi asumsinya barangnya bukan teknologi ya. Kalau teknologi kan ya barang sama kan pasti turun kan logikanya kan. Soalnya kan teknologi kan diperbarui terus menerus kan misalkan beli barang apa gitu yang harganya pasti stagnan terus gitu. Nah, terus kan memperburuk distribusi pendapatan. Ini inflasi-inflasi agak dibaca juga. Ini aku nggak itu tulis. Nah, ini yang penting tuh ini. Customer Price Index. Ini aku mau tekanin ini penting buat ngitung. Jadi itu indeks harga konsumen tuh menghitung rata-rata tertimbang harga sekeranjang barang dan jasa konsumen seperti transportasi makanan dan perawatan medis. Nah, ini tuh ya gambarannya ini contohnya ini, tapi ini harusnya nggak masuk sih contohnya sih. Yang masuk tuh yang ini. Nah, ini dibaca aja. Ini yang penting. Nah, ini wajib, ini wajib. Jadi misalkan dari tabel, ini barang hitung, dan ini dari tahun ke tahun masuk sih ya harusnya. Aku kayaknya waktu itu belajar UTS tahun lalu ada juga ini soal masuk. UTS aku juga masuk, gue juga masuk. Jadi itu kayak kemungkinan besar pasti masuk. Kayak bisa dibilang kayak 80% mungkin masuk harusnya. Jadi jangan bingung ya, ngitung CPI-nya ya. Nanti bakal aku ajarin juga di ini harusnya di UAS juga ada tadi. Nah, ini CPI dengan base year ya. CPI dengan base year ini juga pelajarin, ini rumusnya. Jadi kalau kalian lihat ini kenapa aku stabiloid, jadi pasti di base year-nya dia tuh pasti 100 ya CPI-nya. Kayak ya 100% lah intinya. Maksudnya itu kan ya sekitar ya bisa dibilang kayak 100% lah intinya. Soalnya kan CT sama dengan CP kan kalau misalkan di tahun yang kita jadiin base gitu. Oke, jadi beli deflator. Nah, ini sekarang pinjam bunga 10%, $100 dengan bunga 10% akan dibayar setelah kemudian dengan sebesar 110. Jadi ini expected return. Expected return itu kayak seseorang pinjam dengan bunga. Ini tuh kayak proyekan lah. Di Sweden tuh kayak individu antar individu lah. Individu antar individu lah. Kalau dalam kasus makro ya, nanti kalau PMK beda lagi. Cuman ini bahasa aku cuman buat supaya mempermudah aja. Nah ini no inflation ya, CPI 100 jadi 100 kan yang nggak ada inflasi gitu kan. Kalau misalkan CPI-nya tetap 100 gitu kan. Tapi kan ini kan dia kan ada untung kan 10% di awalnya sehingga dia lebihan 10. Berarti ini ada inflasi 2%, ini ada inflasinya wah banyak banget nih ya 10 100 jadi 120 dua kali lipat lebih. Nah, suku bunga tetap tuh pasti menguntungkan peminjam ya dan akan merugikan pemberi pinjaman. Pasar suku bunga ditetapkan untuk antisipasi inflasi untuk memberikan pinjaman. Jadi itu gini, pemberi pinjaman ini bisa dibilang tuh kayak pemberi modal. Pemberi pemberi modal. Kalau misalkan yang pinjam itu pasti modal. Nah, sekarang gini, misalkan nih, inflasi sekarang, inflasi sekarang misal 10%. Nah, peminjam modal cuma dikenai 5%. Ya dia nggak mau dong. Si pemberi modalnya ya jelas, oh nggak mau saya kalau misalkan kayak gitu. Kenapa inflasinya lebih besar daripada return yang Anda kasih gitu kan. Jadi mendingan saya pinjam ke orang lain aja gitu. Jadi bunga ini dalam kasus ini tuh ya bisa dibilang kayak hibah atau enggak dan sebagainya bahasa-bahasa lainnya. Cuman dalam istilah ekonomi itu kayak istilahnya tuh kayak modal itu juga termasuk usaha gitu kan. Jadi kayak kita ngumpulin modal itu kan juga kayak kita kayak berusaha mengumpulkan modal dan modalnya itu kita pinjamin ke orang lain dan kita tuh kayak kebagian keuntungannya dari yang proyek yang dilakukan intinya itu kayak gitulah intinya. Bedanya CPI dan sama GDP deflator apa? Nah, nanti ya di GDP deflator itu tuh nanti bakal
dibahas beda lagi. Kalau misalkan CPI tadi kan ngitung itunya kan, indeksnya kan. Kalau misalkan GDP deflator itu tuh ngitung real sama nominalnya. Ada hubungan sama real sama nominal. Jadi itu gini, kalau kalian baca CPI itu kan eh consumer price index ya, nggak salah. Nah ini kan, soal itu soal jelek. Nah, dan itu beda ya sama GDP ya. Beda arti. Kalau GDP itu nasional, hitungannya nasional. Dan ini GDP deflator itu berhubungan sama GDP real dan nominal. Nah, kalau misalkan apa sih bedanya real sama nominal? Jadi itu gini, pemerintah tuh sering lihat GDP itu bagusnya tuh kalau misalkan naiknya tuh karena kualitas. Kalian bisa lihat GDP itu kan luasan dari price level sama kuantitas. Jadi jangan lupa ya ini sungguh-sungguhnya ya. Kita nulis, sorry, terus. Nah ini kan dia kan ternyata apa nih harganya yang naik kan kalau kalian lihat. Kuantitasnya tetap cuma loh kok harga naik. Nah ini nggak baik makanya kenakan kuantitas yang lebih diinginkan kenaikan. Jadi GDP real tuh ngitung kenaikan dari kuantitasnya maksudnya kenaikan Q-nya. Kalau misalkan GDP nominal, namanya nominal, nominal tuh artinya kan kayak jumlah biasanya uang sih ngafalinya. Jadi biar nggak bingung kenaikan price level bisa dibilang gitu. Nah ini kan real growth-nya segini, real growth-nya. Jadi kayak pertumbuhannya tuh segini pertumbuhannya. Nah kan apakah kenaikan GDP tahun kedua hanya karena kenaikan harga atau produksinya yang naik gitu maksudnya. Itu pengen bandingin gitu. Nah ini GDP deflator rumusnya ini pakai Bezier ya dia ya. Jadi GDP nominal per GDP real kali 100. Nah ini tuh GDP tingkat pertumbuhan real base ini juga masuk ya. Jangan lupa ini pasti masuk. Bukan pasti masuk sih, cuman kemungkinan besar masuk. Nah, ini cara ngitungnya gimana? Ya ini bisa dilihat di sini ada perhitungan Ibu Novril dan ya, BPPT-nya. Ya kalau nggak otak-atik ini udah benar sih. Ini masuk ya kata-kata perubahan ini masuk di soal UTS kita. Oke, terus masuk ke siklus bisnis. Jadi kalau misalkan siklus bisnis ini perubahan yang diakibatkan oleh tingkat pekerjaan, produktivitas, total permintaan dan penawaran bahan jasa. Jadi juga hati-hati masuk takutnya nyebutin kayak kecil-kecil gini. Nah ini fase-fase titiknya kalian baca-baca ya. Ini kayak kalkulus di ujung-ujungnya nih. Kayak mungkin kalian bingung peak itu apa? Peak itu artinya tuh kalau dalam bahasa Inggris itu puncak. Atau yang biasa kalian bilang tuh ya itunya lah. Nah, ini puncak. Resesi itu bagian lembahnya. Terus itu melalui titik balik. Jadi kalau kalian belajar kalkulus, titik balik tuh pakai turunan kedua ya. Nah, pakai yang uji turun kedua itu kan cari titik baliknya kan. Atau enggak inflection point kalau kalian bingung. Nanti bakal ada di sini. Nah, ini kan ini dia naik terus ya GDP-nya. Jadi artinya bagus pertumbuhan ekonominya ada. Jadi ekonominya bertumbuh gitu. Nah, terus berarti kita bisa lihat kan di sini peak-nya, di sini ini ekspansi, ini resesi. Nah, ini titik balik itu di sini biasanya. Nah, dia udah mulai benar dari sini kan dia pokoknya udah mulai naik gitu. Ini udah mulai turun lagi. Ini negatif, ini positif. Nyata aja itu pokoknya. Nggak susah kok yang ini. Ini ada yang nanya ya. Oh, sorry. Ya titik balik ya turunan pertama. Ya, yang kedua titik belok. Oh ya, benar-benar sorry. Ya, kembali titik belok ya. Kesenjangan output ya ini dalam suatu model siklus bisnis output potensial satu negara dan pertumbuhan jangka panjang. Nah, kalau misalkan kita tengok overheating tuh kayak gimana sih? Overheating tuh kayak tren aja gitu loh maksudnya. Kalau aku nganggapnya sih dalam bahasa aku tren ya. Jadi kayak sementara orang tuh banyak kerja tapi kayak nggak terus-terusan gitu. Misalkan tuh kayak mungkin apa ya? Nggak bisa sebutin aku.
Jadi kayak misalkan mungkin misalkan ada perayaan apa gitu, event apa, misalkan ada event kayak Lebaran misalkan kan, kemarin kan kayak banyak orang bikin parcel kan ya. Ini kan cuma sebentar doang kan, maksudnya kayak bener-bener cuman itu kan, cuman sedikit, maksudnya orang tuh kerja tapi kan cuman kayak sebatas Lebaran doang kan. Di luar Lebaran dia udah nggak kerja atau enggak dia kembali ke kerjaan masing-masing atau dia emang cuma ngambil untungnya memang kerja itu pas Lebaran aja gitu. Makanya itu overrating. Nah, terus kalau misalkan overrating itu berarti output yang terjadi pada tingkat yang tinggi itu tidak berkelanjutan, di mana tingkat penganggurannya itu pasti lebih rendah. Soalnya kan apa? Orang-orang kan banyak yang kerja buat ini kan, buat event Lebaran itu kan kayak banyak banget kan yang kerjakan jadinya kan. Jadi makanya penganggurannya itu lebih rendah otomatis. Logikanya seperti itu. Nah, setelah dia memasuki puncak, dia nanti bakal resesi lagi, naik lagi, turun lagi, terusnya gitu. Nah, terus ini ya bisa dibaca, ini ada kajian ekonometrik yang pengantarnya kuat sih, entah bacanya. Oh, ya ampun. Ah, kacau ini Pak. Pengantarnya pula dibawa-bawa. Oke, jadi potensial output, jadi output full employment, tingkat GDP yang ada produksi jika semua sumber daya digunakan secara efisien. Jadi itu kayak output potensial ini bakal sebagai kayak acuan gitu. Nah, ini kalian coba baca-baca sendiri ya, ini aku nggak jelasin lagi. Ini PPC ini penting. Biasanya suruh baca apa. Jadi itu kalau misalkan ini tuh set, gampangannya ini kan di bawah, di dalam. Jadi ini ya sama aja kayak tadi kan. Ini kan gini. Nah, ini pasti di titik optimalnya itu di garisnya ini. Jadi ini tuh Y, itu Z, itu X. X itu pasti di bawahnya garis ini ya. Z tuh ya di puncaknya atau enggak titik tertingginya lah. Pokoknya lebih dari kurva ini lah. Lebih dari kurva yang di Indonesia. Nah, kalau kalian baca harusnya ya sama kayak gitu sih intinya. Jadi nggak susah. Terus ini untuk PPC ya, jadi X ini pasti kesenjangan negatif ya, sama kayak tadi ya. Jadi makanya kesenjangan negatif itu kan pasti di bawah sini kan. Oke, aman. Ekspansi ini belum tentu pertumbuhan ekonomi ya, ingat ya. Jadi ini tuh setiap kali misalkan, oh ekonominya lagi naik nih. Oh nggak bisa bilang kayak gitu. Kita tuh melihatnya tuh dari gini, trennya. Tahu maksudnya tren nggak? Tren line. Jadi kalau misalkan kalian tarik tuh naik atau enggak. Kalau misalkan kalau memang naik set gini, tiba-tiba set. Kayak misalnya sini sama aja dia turun ujung-ujung naik. Nah ini ya kesalahpahaman. Ini tuh kesalahpahaman nih ya ini penting ya baca-baca aja sih kesalahpahaman. Cuman ini yang paling penting menurutku dari semuanya yang lain. Jadi kalau kalian belajar lah yang penting yang itu. Nah ini juga kalian analoginya juga pakai ini. Jadi kayak misalkan kalian belajar juga nggak mungkin terus-terusan ya semenjak malam untuk ujian cuma kecuali kalau kalian ambis banget. Anda tidak dapat mempertahankan upaya semacam itu waktu yang sama. Ini pas dari KC. Tetaplah menyerah karena memang susah. Apa tuh? Oke, next ya, fiskal polisi. Oke, jadi kayak kebijakan fiskal dan moneter itu gunanya untuk stabilisasi ya intinya. Jadi kalau misalkan dia tuh kayak, oh terlalu naik nih, turunin dikit, set. Kayak, oh terlalu bawah, dia naikin. Jadi makanya kayak, ya amplitude lah yang mirip-mirip lah. Dia ada kayak ininya, gapnya buat naik turunnya. Nah, untuk mengurangi keparahan resesi, jadi kayak supaya tuh nggak naik banget, tapi nggak turun banget gitu. Jadi kayak kalau bisa tuh yang diharapkan tuh mungkin ini ya, kayak tipis-tipis saja gitu. Supaya kan dia nggak bisa gitu kan. Nah, kebijakan fiskal ini oleh pemerintah pengguna pajak dan transfer dari pemerintah. Misalkan Bank Sentral itu pokoknya tuh intinya suku bunga. Segala sesuatu yang berhubungan dengan suku bunga itu pasti moneter. Intinya itu. Kalau misalkan fiskal tuh kayak tax dan spending money. Intinya itu dua kata itu. Kalau misalkan suku bunga udah pasti moneter nggak mungkin yang lain.
Oke, jadi ini kebijakan fiskal ekspansif itu untuk berbagai resesi. Jadi kalau kena resesi dia expand, dan dia kontraktif tuh mau perbaiki ledakan ekonomi. Jadi kalau misalkan udah wah ini kayak naik banget GDP-nya, dia tuh berusaha ngerjain. Ini MPC ya. MPC itu marginal propensity to consume. Nah, ada lagi namanya tuh MPS. Sama juga marginal propensity itu, tapi but saving dia. Lebih ke nyambung. Jadi intinya satu dikurangi MPS sama dengan MPC. Kayak peluang aja lah biasanya. TM ini tax multiplier, jadi kayak pengali dari pajaknya gitu. Jadi menutup kesenjangan positif itu bisa banyak ya. Dan itu kalau misalkan positif banget, jadi kan kalau misalkan tadi kan grafiknya naik, dengan naik gini kan, jadi kan pengen turun. Berarti kan kita kan pengen ubah dari sini ke sini kan ya. Nah, aku mau ngabarin, jadi tuh kurva ini tuh enak banget ya gambarnya. Kayaknya kayak tinggal ngafalin gambarnya aja. Jadi kalau misalkan di atas, ya itu udah pasti lebih dari LRAS-nya di kanannya. Di kanan LRAS itu pasti di sini. Sama tadi kan ada kurva PPC kan, jadi pasti di sini. Jadi kayak udah pasti di luar semua gitu kan, tiga garis. Jadi kayak hafalinnya agak ribet lah ini ya, kalau misalnya kamu mau memahami. Oke, terus jadi ini apa itu yang ini. Nah ini kalau kalian lihat ini PL ini price level ya, price level, atau agregat supply, agregat demand-nya ini. Jadi awalnya misalkan 130 gitu kan. Jadi kan kalau misalkan kurva kan 130 ini kan artinya kan dia kan nggak optimal ya. Maksudnya dia itu kan ya akunnya malah cocok ya inflasinya. Nah sehingga karena positifnya lebih tinggi sehingga supaya orang kan gini, kalau misalkan nih aku kerja gitu kan, bayarannya $130 per hari. Nah kalau misalkan bayarannya turun $100 per hari karena suatu pajak, misalkan 130 nih ya, dikurangi pajak $30. Artinya apa? Ya bisa dibilang aku tambah males dong otomatis dong dalam konteks ini. Nah, itulah supaya tujuannya itu supaya ngurangin ini, supaya ngurangin apa namanya, supaya tujuannya itu supaya ngurangin inflasinya itu nggak gede banget tuh ya ini. Jadi dikurangin teks tuh supaya kayak ya orang tuh nggak termotivasi supaya kerja lebih keras lagi gitu loh intinya. Supaya GDP-nya tuh nggak naik terus gitu. Maksudnya naiknya tuh nggak signifikan gitu intinya. Makanya dia tuh tambah pajak, bisa tambah pajak oleh pemerintah. Ini coba dibaca multiplier gimana caranya. Lalu kalau enggak, kalau misalkan dari bawah, pemerintah yang nyumbang gantian. Jadi terus hati-hati ya, kalau misalkan ada bahasa itu kayak pengembalian pajak. Pengembalian pajak ini, kalau kalian tahu biasanya sih, kalau orang-orang di itu ya biasanya di US atau enggak dari mana lo, ada dari luar negeri pokoknya ke Indonesia gitu kan, misalkan. Itu kan pajak itu kan kadang-kadang ada pajak kan khusus Indonesia sendiri kan, khusus mana gitu kan, atau enggak pajak apa gitu ya. Nah itu tuh kan orang luar negeri ini kan bukan nggak berkewajiban bayar pajak kan, kalau kan itu kan bukan WNI ya. Nah nanti pajak itu tuh dikembalikan ke dia gitu. Jadi itu intinya tuh kalau pengembalian pajak itu kayak spendingnya pemerintah intinya. Jadi bukan termasuk pajak ya, jadi hati-hati ya. Jadi bukan semata-mata ada kata, oh pajak berarti pasti pakai ini gitu. Nggak gitu. Konteksnya mesti dipahami lagi. Mainin kata-kata juga sini sebenarnya. Jadi ini ya spending money itu tujuannya tuh kalau misalkan ininya lebih kecil, nah dia dari sini ke sini tuh dibantu pemerintah gitu. Oke ini coba dibaca. Ini penting kayaknya. Cuman aku nggak bahas lebih detail lagi. Oke, terus monetary policy and national saving. Jadi di mana supply ini yang penting tuh ini uang nih, definisi uang. Investasi obligasi bond. Nah ini kalian kayaknya udah diajarin belum obligasi. Nah, sebetulnya dari peminjaman uang untuk meningkatkan nilai uang dengan pengembalian berkala berupa kupon berdasarkan suku bunga yang berlaku. Nah, dari itu intinya tuh gini. Kalian paham nggak ini? Udah jelas ya harusnya. Oke, kayaknya aku buat ini deh ya. Nah, nah ini pakai OneNote kelihatan ya Mas Yan, sorry ini bekas lagi cuma atas pen. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat tuh kan obligasi itu kan dia bilangnya
Nah, aku screenshot dulu ya. Pernyataannya kan dia kan bilang kalau misalkan suku bunganya naik, maka harga obligasinya turun. Atau nggak sebaliknya. Jadi itu gini, sistemnya obligasi itu tuh kan misalkan dia harganya suatu C gitu ya. C itu kayak ya harga obligasinya. Nah, jadi itu gini, kita tuh beli obligasi harganya misalkan C gitu. Itu bakal perusahaannya itu bakal ngasih karena tenor 10 tahun misalkan. Dan itu dia tuh sistemnya obligasi ini bayar bakal ngasih duit misalkan nih misalkan awalnya 3%. Awalnya 3%. Jadi itu bakal dikasih dari misalkan dia ngasihnya tiap tahun ya. Aku supaya gampang aja. Biasanya sih ya ini kan supaya lebih gampang aja intinya gimana. Dan dia itu bakal ngasih 3% dari total C-nya ini. Biasanya sih apa yang namanya? R ya F ini kayak misalnya kupon ini kupon rate-nya berapa. Nah jadi tuh dia tuh biasanya tuh misalnya ngasih berapa persen, 3%, ya 3%, dan seterusnya ya. Dia bakal kayak pokoknya ngasih persenan nantinya berdasarkan suku bunganya ini. Nah terus berarti kan misalkan nih dia ini kan nanti kan di akhir tuh bakal dibayar penuh sebesar C misalkan. Aku nggak pengumit ini ya. Aku aslinya bukan kayak gini pesanannya, cuman modelannya tuh seperti ini supaya kalian tahu ada modelannya. Jadi itu nanti tuh di akhir tenor ini dibayarin semua. C itu dibalikin semua ke Anda gitu. Jadi Anda tuh dapat untung C tambah C 3%, C 3%. Ini total duitnya ya tanpa melihat urutan waktu. Nah, berarti kalau misalkan nih suku bunganya naik 5% misalkan. Jebret naik 5% selama suku bunganya. Harga obligasinya kenapa turun? Soalnya kan gini, dia tuh, oh harga obligasi di sini tuh misalkan harga obligasi misalkan, ini F sorry, ini F, ini F, ini C. Nah, C ini kan ditentukan apa? Dari present value dari semuanya kan. Present value itu intinya gimana sih? Jadi itu nilai-nilai yang kita bakal terima di tahun di depannya bakal dikoleksiin ke waktu sekarang gitu. Itu harganya. Kalau misalkan C-nya makin tinggi, C-nya misalkan 5% gitu kan, otomatis kan sekarang kan tambah kayak dibagi 5% kan. Kayak ya gampang aja seperti itu. Jadi kayak dibagi 5%. Nah, persenannya loh kok makin besar dibaginya. Otomatis kan harga obligasinya makin berkurang kan, makin down kan dia. Kalau misalkan logikanya seperti itu jadi gambarannya. Ini nanti kalau kalian bakal ambil PTSB, bakal ambil PMK ya belajar lagi sih ini. Ya, seenggaknya kalian udah kasih tahu konsepnya dasarnya kayak gini yang dipakai bakal nanti. Oke, kita lanjut. Ini kayaknya banyak banget ini. Ya, ini rumus-rumusnya yang kayak tadi pakai ini negative reference ini coba kalian dibaca-baca. Kurva-kurvanya geser-gesernya gimana? Coba dibaca ya ini ya. Aku nggak jelasin lagi. Lalu ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini kayak mengendalikan jumlah uang beredar untuk mempengaruhi agregat makroekonomi seperti output, inflasi, dan pengangguran. Ini penting. Lalu the Fed ini merupakan bank sentral Amerika ya, yang bertanggung jawab untuk menjaga. Nah, bank sentral kita tuh ada tiga. Nah, ini perlu diingat ini wajib ingat ya. Masuk nih. UMO, open market operation, jadi kayak beli atau jual obligasi gitu. Lalu mengubah tingkat diskonto gitu. Jadi itu suku bunga bank sentral pada peminjaman uang oleh bank. Nah, terus jadi ada lagi yang ketiga tuh mengubah prasyarat cadangan riset. Jadi itu gini, kalau misalkan nih, yang ketiganya aku bakal jelasin ya. Yang ketiga nih misalkan nih, satu bank gitu kan ya, bank gitu kan, misalkan ini bank. Nah, ini kan kita kan semua orang pada transfer ke bank kan, simpan duit di bank, simpan duit di bank, simpan duit di bank. Nah, ini tuh ternyata tuh nggak semuanya tuh disimpan bank itu nggak semuanya misalkan uangnya 3M di totalnya gitu kan. Dia nggak simpan merta 3M gitu. Paling dia cuma simpan kayak mungkin 1M atau nggak paling 7 juta gitu. Nah, ini kan ditentuin oleh bank sentral gitu. Ini bakal nanti hitungnya pakai ya ini namanya kalau kalian tahu ya. Sudah jangan dibahas lagi. Nah, terus ini contohnya. Jadi ada resesi-resesi.
menutup kesenjangannya itu bakal dengan cara ini. Nah, ini kalian coba baca-baca sendiri. DPK ini kayaknya simpanan ya. Seingatku DPK itu simpanan deh. Nah, ini coba dipelajari. Jadi kenapa misalkan ini bakal bisa ini. Aku nggak jelasin lagi ya, soalnya waktunya juga nah itu udah mepet buat bahas latihan ujian UASnya. Kita bakal cukup. Vulnerable for market bisa dibaca lagi. Ini kayaknya ya ini yang penting-penting itu kayak misalkan dia bergeser itu karena apa kira-kira. Jadi kayak kenapanya dia tuh bergeser gitu. Nah ini national saving atau nggak bisa didapat tabungan negara. Nah ini kan fokus GDP ini tuh ya hampir sama kayak YY tadi. CIG plus NX. Jadi kalau NX yang kali kan NX kan tadi kan nggak ada kan di yang materi apa tadi aku lupa. Nah saya dianggap nol kan karena dia nggak ada ekspor impor. Jadi sekarang kalau ada ekspor impor itu pengaruh. Jadi kalau misalkan nih eh, ini tuh NX tuh export minus import. Nah, ini ya ini. Ini kalian baca coba ya tentang pengertian-pengertian. Jadi itu kalau misalkan ada beberapa tuh ujian atau kuis ya kayaknya disuruh untuk GDP-nya gitu. Jadi kalian tuh harus tahu ini tuh masuk mana, ini tuh masuk mana, ini tuh masuk mana gitu. Misalkan dia tuh kayak investasi dana pendidikan itu berapa, itu tuh masuk mana gitu. Itu penting juga perlu dibacakan lagi. Nah, no defisit tuh negatif artinya. Jadi itu kayak pemasukan pemerintah kan pajak kurangi jumlah penggunanya ya itu lebih kecil lagi. Intinya tuh itu sih. Fisher effect. Nah, itu tuh gini. Nominal interest rate itu sama dengan real interest tambah inflation. Nah, jadi itu kenapa? Misalkan real interestnya 5%, ada inflasi 2%, jadi kan nominal totalnya itu 7%. Itu maksudnya kisarannya. Jadi efek Fisher mengalami perubahan tingkat nominal, bukan tingkat bunga real ya. Ini nominal. Jadi bisa aja yang ini naik, yang ini ya tetap. Oke, Phillips curve ini masuk biasanya, tapi kayak nggak terlalu itu sih. Melakukan jumlah uang beredar. Nah ini juga perlu dibacain lagi yang gini-gini tuh saranku dimengerti juga. Jadi kayak kenapa ini bisa kalau misalkan expression dari monetary ini kenapa berlaku seperti ini gitu. Coba di sini ada alat kayaknya. Nah, terus ada contohnya yang ini, yang tadi contohnya yang tinggal ditambah itu kan, makanya kalian sama aja kan. Nah, Phillips curve ini enaknya tuh ya tuh ini ya hubungannya tuh kalian makanya di pool ini kenapa soalnya penting pengangguran dan inflasi. Jadi ini unemployment rate ini sama inflasinya ini tingkat R-nya inflasi tapi R ini inflasi gitu. Jadi kalau misalkan dan SRPC itu kurva yang menambahkan hubungan terbalik ya jangka pendek antara pengangguran dan tingkat inflasi. LRPC itu gini di tengah sini. Jadi suatu yang long itu biasanya pasti tegak sih biasanya. Kayak nggak pernah yang biasanya mencap-mencap tuh SRPC biasanya yang short semua tuh yang mencap. Ini nanti kalian coba baca sendiri ya kenapa bisa pengaruh tingkat inflasi. Ini tuh titiknya udah enak ya, titik 1 ke 2, dari 2 ke 3. Tadi menunjukkan peminat agregat tetap berubah atau apa. Nah ini kayak tadi udah aku jelasin kan. Jadi kalau di dalam, nah di dalam semua kan, di dalam semua jadi di kirinya LLAS, di kirinya grafik, kecuali ini ya, yang Phillips curve ini. Phillips curve itu jadi kalau misalkan ini kan berarti kan suku bunganya kan dikit kan ya, kecil kan artinya. Inflasinya nggak ada, inflasinya pendek. Karena inflasinya kecil, dan dia itu kan bergaris sepanjang garis kan inflasi. Jadi inflasi itu kan bergaris sepanjang garis kan. Jadi nah ini bakal unemployment rate-nya pasti itu bertambah gitu kan. Karena ya itu tadi GDP-nya juga turun. Sama juga yang lain. Ini penting ya, ini hafalin ya. Bukan dihafalin, dimengerti aja. Maksudnya kenapa ini gini, hubungannya sama pengangguran apa gitu kan. Nah ini dari perubahan-perubahan, ini juga coba kalian baca juga perubahan-perubahan ini. Aku nggak itu lagi. Nah ini balance of payments ini exchange rate. Ini tuh kayaknya ya ini kayaknya pengetahuan biasa sih current account itu apa, capital account dan capital finance account ini apa. Kayaknya udah di akuntansi udah nggak sih ini? Remitten ini apa, factor income itu apa. Cuman nggak masuk sini biasanya. Yang masuk tuh yang satunya lagi biasanya. Yang
exchange rate ini yang masuk. Jadi misalkan harga satu mata uang dalam mata uang lain, misalkan nilai tukar yen, nilai tukar euro ada 132 yen, berarti tiap euro yang dibeli akan berharga 132 yen. Appreciate itu kan apresiasi, artinya tuh mata uang itu naik. Misalkan rupiah 132 butuhnya, yen misalkan butuhnya cuma 1 gitu kan. Kalau misalkan rupiahnya 120, yennya tetap 1, ya berarti mata rupiahnya makin menguat atau appreciate terhadap yuan. Nah, ini exchange rate, ini currency unit dalam currency B dan unit dalam currency A. Ini kayaknya bakal kepake nanti. Aku ada yang belum gitu sih. Nah, ini oke, thank you. Ini juga ada lanjutannya sih sebenarnya. Yang masalah Keynesian. Mungkin nanti Keynesian aku langsung bahas, tidak ada soalnya aja ya. Nah, ini tuh, nah ini Keynesiannya nanti gue gambar juga soalnya. Ini yang, oh enggak, ini beda sama aja. Oke, jadi kita langsung bahas latihan soalnya ya. Nah, oke. Jadi yang nomor satu ini kan kalau kalian tahu ini kan MPS itu kan sama dengan, oke, berarti ini sama dengan 1 min MPC kan? Ya tadi udah aku jelasin. Nah, MPC ini sekarang hitung gimana? MPC itu kan marginal, definisi lagi. Marginal propensity to save. Sehingga kalau misalkan kita pengen hitung marginal itu, rumusnya tuh bakal change of consumption, aku terus delta aja lah, delta consumption per delta income. Jadi itu kalau misalkan kalian secara logika, kalau misalkan income kalian makin naik, harusnya kan konsumsinya juga makin naik kan. Consumption-nya kan ada kan, makin gaji makin gede pasti kan makin pingin belanja itu ada rate-nya gitu lah intinya. Nah, ini kalau kalian hitung ini hasilnya 0,7, coba aja ini sama ini, itu kan konsumsi berarti 10,5 dibagi 15. Ini hasilnya bakal 0,7 kan. Ini juga 14 dibagi 20, ini 0,7 juga. Nah, ini tuh kalau kalian tengok, nah yang ditanya MPC, sorry, yang ditanya apa ini? MPS ya. Berarti ini kan MPC-nya. Jadi 1 dikurang berarti jawabannya ini ada tanya ya. MPS ya, oke oke. Ya, benar ada yang. Oke, jadi tinggal dikurang ya. Jadi 1 dikurangi 0,7. Soal-soalnya Bu Novi itu lebih banyak analisis ya, sering kayak ya, jadi teoritikal ini harus kuat emang. Maksudnya secara teorinya harus benar-benar kuat. Nah, terus perekonomian itu kan mengalami hubungan dari titik A ke B gitu kan, pada grafik di bawah. Jadi dia itu berubah dari A ke B gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian lihat, ini kan price levelnya dia kan turun kan. Price level turun, GDP turun. Jadi maka artinya apa? Kalau misalkan price level turun, inflasinya turun dong ya. Eh, maksudnya ini, tingkat penganggurannya, ini, oh sorry, kebalik ya. Maaf, saya kolek dari A ke B ya. Sorry. Oh iya, benar-benar. Benar-benar. Ya, itu kata KC benar. Jadi asumsinya ekonominya tertutup, makanya kayak crowding out, nggak salah. Ya nggak sih bilang yang crowding out itu. Ya, salah Nah, satunya. Hmm. sih. Untung gue masih ingat. Oke, jadi dari A ke B ya. Sorry, ini salah garisnya. Oh, kayaknya aku hapus dulu lah ya. Daripada kadang bingung. Oke, ini biasa dari A ke B. Ini ya, oke. Jadi price levelnya naik ya. GDP-nya naik ya. Berarti ini yang pasti itu tingkat inflasinya naik ya. Jadi nggak mungkin ini, jadi yang B pasti nggak mungkin, yang C pasti nggak mungkin. Nah, ini tingkat penganggurannya nggak mungkin persis sama kan ya kalau ada inflasinya. Nah, ini nggak mungkin, udah jelas nggak mungkin. Jadi yang mungkin itu cuma A, tingkat penganggurannya pasti turun karena kan
real GDP-nya juga nambah kan. Kalau real GDP nambah kan, otomatis kan produksi meningkat, butuh tenaga kerja, butuh worker. Kalau ini butuh worker. Nice. Ini produksi. Logikanya kayak gitu. Terus yang ini nomor tiga ini, nah ini sama kayak tadi ya, kurva SRAS, jadi mana siklus Bernoulli interval, ini udah equilibrium ya. Jadi pasti jawabannya yang A. Karena equilibrium itu pasti di titik sininya. Yang pasti kena titik dari sini. So, jadi jawabannya yang A. Karena dia pas. Kalau misalkan ini kan, dia kan, ini kan titiknya kan harusnya kan di sini equilibrium, tapi kan dia kan di resesi. Jadi kalau misalkan ini, titik yang benar tuh paling di sini. Pokoknya di kiri grafiknya lah intinya. Kalau misalkan yang ini kan, dia kan di kanannya sini, di atas di resesi kan, di atas dari sini kan, maka dia harusnya di. Ini ada lagi yang chat. Inflasi naik, lebih kebutuh uang, makanya, ya benar, bisa juga lewat itu. Bisa juga lewat produksi, bisa lewat lewat butuh uang juga bisa. Cuma logikanya kayak gitu lah logikanya. Itu juga sih. Jadi kayak banyak cara yang bisa kalian tempuh. Nah, ini kurva grafik lagi ya. Nah, ini kan aku bilang kan kurva grafik itu ya banyak banget emang. Nah, jadi itu kan ya kan lo kayak pengen turunin GDP dari 130 ke 100. Ini pasti soal tadi ya kayaknya. MPC 0,8. Nah, ini rumusnya itu ya, spending ini ya, spending money ini tuh sama dengan 1/1 min MPC. Sehingga dia itu sama dengan 5 ya hasilnya. Karena 1/0,2. Nah, karena kan dia kan bilang kan, eh, kalau misalkan dia tuh kan pengen ke full employment output, ya. Ya, jadi pemerintah kan perlu ngeluarin itu kan, perlu ngeluarin dana kan, makanya kan dia kan awalnya kan 5 spending multiplier. Jadi eh, kita kan tujuannya kan mengurangi 930 ya, jadi 130 bakal dikurangi 100, itu tuh kan sama dengan 5 dikali X. X-nya ini berapa? X-nya itu 6. Jadi dia tuh bakal eh, menaikkan pengeluaran pemerintah sebanyak 6. Oke, yang nomor 5, ini kan eh, produksinya 400 GDP, jadi itu tuh lebih sedikit daripada pajak full employment. Jadi dia tuh grafiknya tuh sama kayak yang ini. Jadi agak di kanan sini. Nomor 4. Oh, oh, bentar. Kalau Keynesian nggak masuk ya kalian ya? Apa nggak dapat? Ini nomor 4 ya. Keynesian kalian nggak dapat emang? Kalau nggak dapat, harusnya nggak masuk sih. Kalau yang ini dapat ya? Yang mana ntar ya? Aku coba lihat dulu ini. Ini kalian udah belajar juga nggak? Bentar ya. Nah, ini kalian belajar juga nggak? Sorry, agak nge-lag ya. Pokoknya sensi kalian dapat juga nggak? Oh, udah dapat. Nah, oke, ini yang penting berarti. Kalau gitu, ya Keynesian nanti aku bakal ajarin dikit-dikit lah ya. Maksudnya aku bakal bahas juga soalnya. PPT-nya, tolong kirim PPT-nya dong, di itu, di Zoom-nya. PPT yang mana? Keynesian ada request. Oh, boleh, boleh. Sebentar ya. 22 PPT. Oke, jadi aku balik lagi nih LRAS. Bentar itu pasti LR, AS. Jadi kalian jangan bingung-bingung juga. Nah, dia itu kan eh, cara nguliknya sama kayak tadi sih. Jadi kan tanggal 9 lebih dikit. Nah, inflasi tidak diinginkan juga terjadi. Jadi ya pasti inflasi ya. Jadi karena di sini tuh makanya di sini tuh inflasi. Nah, itu udah jauh sama KC ya.
MPC-nya 0,75. Nah, ekonomi tertutup tanpa crowding out. Manakah yang tepat menggambarkan pengaruh dari peningkatan 100 miliar ini dari pengembalian pajak yang terjadi pada ekonomi ini gitu. Jadi itu peningkatan 100 miliar menggambarkan pengaruh dari peningkatan 100 miliar dari pengembalian pajak. Jadi pajak itu dikembalikan artinya itu pemerintah spending out ke kita. Kalau misalnya spending out harusnya makin inflasi dong. Makanya itu berarti nanti kita spending multiplier per 1 kurangin 0,75 hasilnya 4. Ini kan kita kan nggak tahu kan ya. Ini kan targetnya kan kita nggak tahu. Target sama dengan 4 dikali 100. Jadi 400 miliar ini itu bakal jadi targetnya kan. Karena kan dia kan spending 100 miliar. Jadi kan sama dengan target. Nah, target ini kan dari awal kan 400 sehingga 400 dikurangin ini, oh sorry. Ini target akhir ya maksudnya. Target itu pokoknya akhir dikurangi awal. Nah, awalnya kan tadi kan 400 kan. Dia kan udah bilang GDP-nya udah dapat 400 kan. Makanya nanti berarti harusnya tuh yang ini. Harusnya jawabannya kalau aku sih yang C. Agregat demand dan real output pada akhirnya akan meningkat sebesar 400 miliar dan tingkat harga pasti meningkat. Jadi pasti inflasi lagi, makin inflasi kan udah tahu duitnya banyak. 400 miliar ini kelebihan. Masih dikasih duit lagi, makin ke atas dia. Oh, seret. Makin tinggi inflasinya. Logikanya seperti itu. Oke, ini yang nomor 6 ya. Nomor 6 ini keadaan mana yang tepat menggambarkan oleh grafik pada loan label fund market. Jadi, kalau misalkan nanti bergeser tuh udah ada di PPT ya tadi ya. Cuman aku ngulang aja. Yang di PPT itu tuh dia tuh jawabannya tuh yang A. Karena bank usaha itu mencetak uang dan meminjamkan uang kepada masyarakat atau membeli kembali obligasi. Jadi dia tuh habis obligasi itu dijual berarti artinya ini kan pemerintah, ini masyarakat, yang terjadi itu kan pemerintah dapat duit kan. Tapi kalau misalkan obligasi terjual atau dia kayak jual, maksudnya dia beli balik, dia beli, maka pemerintah tuh ngasih duit ke masyarakat, makanya dia bergeser. Jumlah pinjamannya kan makin ini ya, tahunnya. Ini yang operasi pasar terbuka tadi yang aku bilang penting tuh ya. Operasi pasar terbuka ekspansif itu adalah yang C, pembelian surat hutang oleh bank guna memperbanyak. Jadi itu pokoknya tuh ini yang pasti itu pembelian atau penjualan surat hutang ya, kayak soal definition tadi ya. Cuman kalian lihat dulu dampaknya apakah benar dampaknya atau tidak gitu. Jadi itu kalau misalkan nih pusat guna mengurangi jumlah uang yang beredar, kita suku bunga. Ini apakah benar atau enggak? Kalian coba cek. Dan aku cek tuh jawabannya yang C yang benar. Kalian coba analisis sendiri ya, biar kalian tahu yang mana yang benar atau yang mana yang salah gitu. Terus yang nomor 8 ini kebijakan moneter ya, jadi yang fiskal, moneter sama kebijakan. Jadi salah satu contoh kebijakan pemerintah yang untuk mengatasi masalah pengangguran, itu pasti masalah pengangguran ya, ingat ya. Ini pengangguran ya. Jadi itu kebijakan fiskal menambah pajak, coba kita tes ya, menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Orang namanya nganggur, dikasih pajak, ya orang kan malah nggak mau kerja lah. Ya udah berarti satu bikin. Kebijakan moneter menambah penawaran uang, supply-nya ditambah, menurunkan suku bunga, jadi suku bunga itu makin rendah, dan menyediakan kredit khusus untuk sektor kegiatan tertentu. Ya ini bisa menambah. Lalu yang ketiga, kebijakan sisi penawaran mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur dan meningkatkan efisiensi asimilasi dan memberikan subsidi. Otomatis ya orang yang mau kerja dong. Ya seperti itu. Jadi kalau aku jawabannya BFR-nya yang di 2 dan 3 benar. Logikanya seperti itu.
Jadi kayak kalian tuh harus tahu ini tuh berdampaknya kemana, berdampaknya kemana gitu. Lalu yang nomor 9 ini, dalam perdagangan luar negeri, konsep proteksi berarti usaha-usaha pemerintah untuk membatasi dan mengurangi jumlah barang yang diimpor. Nah, tujuan dari proteksi ini apa? Kan dia akan mengurangi. Otomatis tujuannya kan untuk ini kan ya, GDP-nya kan makin naik kan. Kalau misalkan impornya berkurang kan, karena NX sama dengan ekspor dikurangi impor. Memperbaiki neraca pembayaran ya ini juga bisa, cuman ya neraca pembayaran nggak dibahas ini ya, cuman ya harusnya bisa memperbaiki neraca dan membangun pertambangan industri baru karena kan impor dikurangi, berarti kan otomatis kan kita kan harus produksi sendiri, produksi sendiri, maka berarti harus ada industri baru dong. Jadi kayak gitulah yang lebih. Berarti kalau gitu jawabannya yang ini 9 yang D. Benar semua berarti ya. 1, 2, 3 benar semua. Terus ini aku bakal bahas lagi ya. Nomor 10 ini nilai spot ya. Nilai spot nih, spot rate nih kayak ya rasionya. Jadi CNY dibagi HKD, ya apa HKD nggak tahu apakah Hongkong atau bukan. 1,1564. Sehingga kalau misalkan kalian buat CNY itu kan sama dengan 1,1564. Jadi kalau misalkan kalian buat ininya, seharusnya CNY itu tuh harganya 1,1564 untuk tiap HKD yang beli, HK-nya ya Hong Kong dolar berarti ya. 1 Hong Kong dolar. Jadi ini ya, kalian buat kayak gini semua perbandingannya. Nah, lalu kalian coba ini kan CNY semua kan. Jadi kalian buat rasionya itu 1. Intinya kayak gitu. Jadi ini kan rasio kan. Jadi rasio yang utama yang porosnya itu jadi CNY itu 1. Jadi ini 1 dibagi 1,54. Ini kan 1 kan. Boleh kan 1 kan. Nah, terus berarti kan satunya lagi ini kan CNY ZAR kan. Berarti kan satunya kan CNY ZAR. Berarti ini kan 1 dibagi 2,807 ini 1. Nah, nanti kalian baru samain semua. Nah, samain semua berarti nanti hasilnya tuh CNY ini pasti 1. Ini HKD-nya pasti 1/1,564. Ini kan bisa sama lagi sama kayak ZAR 1 bagi berapa 2,2807. Lalu yang nah ini kan dia kan kayak yang ZAR per HKD, ya udah berarti tinggal dibagi aja ZAR per HKD. Coba itu kalkulator ini ya. Apa sebentar ya. Oke, jadi jawabannya yang E ya. Pas ya jawabannya yang E ya. Mana? Sorry. Tadi gua nggak detek. Jawabannya yang E ya. Begitu nanya ya. Tinggal dibuat aja, maksudnya porosnya di mana. Jadi satunya itu jadi satu semua, jadi sama semua baru dibagi. Ini yang gitu. Supaya rasionya tuh bisa digabung gitu. Oke, YT ini yang nomor saja YT ini pendapatan disposable bentar ya. Oke, jadi T-nya itu kan, oh sorry ini ada yang tanya. Anjay ada kli. Ketahuan aku cek parah. Oke, ini T sama dengan 150 plus 0,2 Y. Nah, ini kan berarti kan tarif pajak, maka perusahaan bisa membuat, sorry, itu. Jadi itu kan Z 55 ditambah 0,15. Nah, kalau misalkan kalian
tahu ini tuh bakal nanti Y dikurangi T. Y dikurangi tax maksudnya. Dan itu kan, ya itu kan pendapatan. Jadi kan pendapatannya kan pasti pendapatan dikurangi tax dong. Makanya berarti nanti 15 Y dikurangi, kan nanti itu hasilnya tinggal dihitung aja. Nanti hasilnya itu yang 22,2. Hitung dulu. Emang nggak? Nah, ini asal soalnya tuh ya bisa dibilang agak bisa lumayan tepat lah kerjanya. Cuman logikanya ya memang harus kuat soalnya dimainin logikanya di sini. Nah, oke. Kebijakan penambah pengelolaan belanja pemerintah serta pengurangan tarif pajak bertujuan untuk ya udah berarti dia tuh pasti pingin dia tuh pingin supaya banyak yang kerja, banyak kerja lah, pajak udah kukurangin, uang udah kukasih, masa nggak mau kerja gitu kan. Jadi kan kalau yang memberikan upah nggak mungkin tujuannya ya. Jadi yang melihat itu ini mengurangi jumlah pengangguran. Tujuannya itu. Mulai beberapa utang pemerintah ini malah menambah nggak sih, jadi tambah menaikkan suku bunga yang membatasi kredit nih tidak mungkin, malah malah berlawanan dengan ini selalu mengurangi penawaran uang, nggak mungkin malah bertambah mengalami penawaran uangnya kan, kalau kalau uang makin bertambah kan maka supply-nya kan makin tambah. Oke, jadi kebijakan Bank Indonesia menaikkan tingkat bunga 7 day repo rate akan berpengaruh pada IHSG, tingkat umum, beredar. Jadi kalau misalkan kita naikin bunga, kira-kira hasil penguatan indeks ini kayaknya gue nggak tahu nih kalau masalah harga sahamnya, cuman kan nggak dibahas jadi aku nggak pilih ini jawabannya. Lalu kayak menaikkan cadangan minimum wajib nggak ada hubungannya juga kebijakan Indonesia. Mungkin menurunkan jumlah yang mau beredar jelas ya, supaya masyarakat tuh pada nabung ke bank. Wah, bunga bank ini awalnya 5% loh, sekarang udah naik misalkan 10% gitu kan. Orang pada, wah, udah tabung di bank, mumpung harga mahal gitu kan. Itu udah berarti kan uangnya kan pada bergong semua tuh di masyarakat. Kayaknya ini cadangan-cadangan ini kayaknya nggak ada hubungannya sih Kak menurutku sih. Itu tuh urusannya kalau misalkan cadangan tuh hubungannya tuh sama bank lain sih, bukan antar ke masyarakatnya gitu Pak menurutku ya. Dan kalau misalkan yang dia itu meningkatkan penjualan surat utang, hmm, nggak ada hubungannya sih kalau. Justru kan kalau surat utang negara itu kan obligasi kan. Kalau misalkan obligasi itu kan malah harganya turun malahan. Kalau misalkan itu yang naik kan malah malah ya rugi juga di dia, di Bank Indonesia juga rugi. Jadi yang menurutku yang opsi cocok tuh paling kecil. Oke, aku next. Ini nggak tahu ini soalnya apa ya aslinya, aku juga lupa. Ini manakah keadaan tepat nih? Ini kenapa kok kurvanya kurva LRAS ya? Emang salah soal atau gimana nih? Ada yang tahu nggak? Halo? Soalnya ya pasti miripnya sama ini ya. Kurva Philipnya ini bukan kurva Philip nih. Ini Sebentar kurva. ya, tak cek gitu. Iya ya. Aku juga yang ini berkasku kok Jay. Ini aku download juga. Download yang bersihannya. Oh, yang nggak tahu ya. Soalnya itu kan yang ngetik soalnya entah siapa yang ngetiknya. Oh, yang pasti bukan aku ya. Jangan-jangan masih malas gua. Nah, oke. Yang nomor 15, nah ini GDP nominal. GDP itu bakal dihitungnya kuantitas sama harga barangnya. Jadi, kalau misalkan GDP nominal tuh udah tahu ya, jadi kan ngitung dari harganya lah ya. Nggak bisa dihitung kan. Jadi, rumusnya GDP nominal tuh pasti P dikali QA ditambah PQB, ini tuh bakal sama dengan apa? Jadi kan pada tahun 2021 ya udah hitung ini. Jadi 4,5 dikali 157 ditambah
13, 9. Nah, ini coba dihitung berapa gitu kan. Lalu GDP real menggunakan harga. Nah, GDP real itu kan ingat, GDP real itu kan growth kan, pertumbuhan. Jadi dia tuh lebih suka ke kuantitas yang nambah. Jadi otomatis ya itu pakai harga tahun 2020. Kita tuh ngeceknya gimana? Apakah dia bertumbuh? Kan tadi kan grafiknya kalau kamu cek kan, ini QA, ini QB kan. Nah, jadi pakai price level yang sama dia. Ini kan net, ini kan net growth. Makanya dia pakai kuantitas PL-nya price level yang sama 2020 kan, 2021. Jadi nanti bakal ngitung. Ini aku nggak ngitung ya. Kalian hitung aja, tinggal kalkulator doang kan. Nah ini nanti bakal hasilnya tuh pakai yang itu. Jadi pakai price 2020 dikalikan QA 2021 ditambah price 2020 untuk barang B itu 2021. Ini yang B untuk 2021. Jadi ujungnya ke situ sih mainnya. Ini ada yang chat yang sulit. Iya, sorry motong Pol. Itu gambar aslinya dari berkas soalnya yang kurva Phillips. Oh, saya. Iya, 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 benar, benar. Ya, yang tadi bilang kan Felix Song hubungan sama inflasi pengangguran ya, bukan PLJD. Iya, benar memang. Ya, ya, ada yang Makanya nambahin aku juga, bingung tadi. bener. Nah, ini kok nggak bisa gue tekan ya? Kok aneh ya? Wah, pennya. Bentar. Oh, ini kebetulan nih. Nah, jadi ini infimum sama ini mana cowok-cowoknya nih? Itu inflation rate Pak, bukan infimum. Iya, sorry, sorry. Sama infimum anjing kebanyakan pengaruh gitu. Ini caranya apa? Santai, Caranya, santai. caranya, anu tuh gimana? Oh ya, ini kan ini. Ya, ya inflation rate maksudnya. Kebanyakan pengaruh lagi, udah mabok. Nah, ini kan inflation rate terhadap unemployment rate. Jadi artinya kalau misalkan kurva LRPC kan longgarnya kan, sorry, jelek. Jadi kan dia kan di kirinya. Berarti artinya itu kan eh, dia itu kan nggak optimal kan, pekerjaannya itu kerja itu nggak optimal. Jadi maksudnya itu masih sorry, nggak optimal itu maksudnya itu karena pekerjaan itu banyak banget yang kerja. Nah, kalau misalkan dia banyak banget yang kerja, otomatis kan artinya apa? GDP-nya naik dong. Artinya dia tuh masuk ke yang masa resesi ini. Makanya kalau dari dipilih di sini, ntar mana? Nah, dipilih di sini kenapa yang A? Soalnya kan dia kan di kanan. Di kanan itu maksudnya kan berarti kalau di kanan itu kan artinya kan dalam siklus bisnisnya, soalnya ini berarti dia tuh bagian yang di sini-sini. Nah, di bagian sini-sininya nih. No. Dia itu pokoknya bukan di bagian titiknya, bukan di bagian bawahnya sini, tapi dia itu di atas. Makanya pilih yang A gitu. Soalnya kan kalau kalian lihat, ini kan di sini kan ini kan resesi kan, ini resesi. Lalu yang eh ini resesi juga. Ini di tidak optimal. Jadi titik garis-garis ini pasti optimal. Garis ini pasti optimal. Kayak istilahnya itu kurang gitu lah. Terus hitung pertumbuhan, tingkat pertumbuhan real dengan menggunakan base year 2020. Nah, tingkat pertumbuhan ini kayak yang tadi ya hitungnya ya. Jadi GDP real, ini rumusnya aku kasih aja. GDP real 2021, jangan banyak pertumbuhan, itu pertumbuhan ini pasti pertumbuhan ini 2021 ya, nggak ada tahun yang lain kan soalnya kan. Dengan base year 2020, jadi pertumbuhan itu kan GDP real itu dibagi tapi GDP real. Ini rumusnya kalau deflator berarti tinggal dibagi ya. Nominal bagi nominal bagi real kali 100.
Ini tadi udah karena udah hitung nominal kan, nah Fran yang ngitung yang ini. Tapi yang ini di real 2021 udah kan dengan base rate ini jadi 1/2 dikali 100. Gampang aja seperti itu. Aduh, panas nih. Oke, jadi ngitung GDP ini pasti masuk ya. Jadi hati-hati antara GDP, CPI, jadi nggak tahu mana yang masuk. Ajarin aja semua pokoknya. Lalu yang ini MPC ini marginal propensity sorry, to consume sebesar 0,8. Jadi kan targetnya berarti ini kan gini, agar tingkat pendapatan mencapai kondisi penggunaan tenaga penuh itu maksudnya optimal, maka hitung penurunan atau pengembalian pajak yang perlu diperlukan. Nah, makanya kan kalau misalkan dia itu kan di sini ya, aku gambarnya agak kasar aja ya. Ini, kok nggak mau ya? Oh, lag. Jadi kan dia kan gini kan, kalau misalkan dia kan tingkat pendapatannya kan 680 ini tingkat pendapatan ini GDP ya. Jadi jangan kekecoh ya. Ini bakal GDP. Jadi long run-nya harus sorry. Ini penggunaan dana penuh sebesar oh ya ya benar. Jadi dia itu kan LP 680 kan. Tapi itu salah itu kurang gitu. Kurang gitu. Dia itu di sini bakal kamu perlu geser gitu, ke arah yang kanan. Makanya dia itu kan perlu pengembalian pajak atau disebut money spending. Jadi ya same spending money lah. Jadi kan seper 1 min MPC itu tuh bakal hasilnya sama dengan 5. Nah, tujuannya kan kita kan pengen naikin ini. Jadi kan 180 dong. Tujuannya targetnya dong 180, 5 dikali X. Berarti pemerintah perlu spending sebanyak 45 juta. Nah, nice. Seperti ini. Terus caranya bila pemerintah berencana melakukan penambahan pengeluaran pemerintah, ini kayaknya sorry ini teks ya, Oh sorry ya ya ya. Ini berarti sorry penambahan pengeluaran nih yang ini ya, jadi kebalik maaf. Jadi ada yang pengembalian pajak nih hitungnya pakai hitung TM dulu, tax multiplier. Tapi harusnya entar ya. Oh, I see. Entar. Tax multipliernya. Oh iya ya, ini jawabannya soal ini 36 ya. Oh, lain saya. 36. Nah, terus berarti yang ini, yang nomor satu ini kan pakai TM kan kerjanya kan. TM ini sama dengan minus MPC per MPS. Nah, itu hasilnya ininya tuh bakal hmm, min MPC berarti kan minus MPC 0,8 per 0,2 min 4 maka nanti eh, 180 sama dengan min X dikali TM X-nya tuh bakal 45 juta. Nice, nah ini. Nah yang ini 17 nih sama pakai PPT yang ini sih, Florence ini sih. Florence ini kayaknya aku bakal jelasin dulu inti-intinya gimana. Aku belum sempat kerja yang ini soalnya gitu kan. Aku belum sempat kerjain yang 17. Jadi nanti mungkin aku cuma jelasin aja yang nomor 17 nih. Jadi forex exchange market tuh kan intinya tuh pasar valuta asing. Jadi di mana satu mata uang itu bakal ditukar dengan mata uang yang lain gitu. Jadi itu bakal mempengaruhi penawaran dan permintaan mata uangnya gitu. Jadi misalkan ada demand for currency, permintaan mata uang, deskripsi kesediaannya untuk membeli mata uang berdasarkan nilai tukarnya. Misalkan ketika nilai tukar euro meningkat, maka jumlah permintaan euro pasti menurun dong karena nilainya macam mahal. Kalau misalkan dia mata uangnya meningkat, terapresiasi, maka otomatis negara lain kan, beli dikit aja lah, mahal banget mata uangnya negara itu kan.
maka barang-barang di negara yang terapresiasi juga rasanya relatif lebih mahal. Soalnya kan gini, kalau misalkan kayak kita bayangkan, nih kita punya, jadi bilang kita punya itu kan ya, misalkan misalkan saat itu di Singapura, Singapura mungkin, kan sekarang rate-nya kan 10.000 juga kan, atau nggak bisa dibilang dia punya angka $1 pada misalkan makanannya. Kan terapresiasi, maka rupiah itu terdepresiasi kan berarti kan. Maka dia tuh misalkan sekarang tuh 100.000, 10.000, 12.000 mungkin ya untuk satu dolar Singapura, sehingga kan harganya kan lebih mahal kan menurut kita kan. Oh kan kok makanannya harganya 12.000 ya, kemarin tuh 10.000. Meskipun bagi mereka oh Singapura mah gak ada masalah, oh, tetap $1 kok. Iya kan, jadi nggak ada masalah. Cuma kan barang-barang yang lain itu kan mata uang yang lain kan terpengaruh secara langsung gitu. Terus yang model grafis ini tuh penting ya. Yang model grafis tuh yang ini yang penting. Nah, ini jangan kebalik ya, Yuan terjadi ya. Nggak tahu ibunya udah bisa nggak tahu nggak. Soalnya aku diwanti-wanti sama ibunya yang kemarin aku ngajar. Jadi itu kalau misalkan Cina dan Ghana, ini kan jadi mitra utama. Nah, mata uang dari China itu kan Yuan. Dan juga mata uang dari Ghana itu kan jadi. Nah, dia itu kan pengen impor dari Ghana ke China kan ya. Berarti kan, sehingga kalau misalkan dari Ghana ke China, otomatis si Ghana ini kan mau dibayar pakai JD kan. Bayar pakai CNY. Nah, terus berarti kan kalau misalkan kita lihat, maka dia itu kan yuan per CNY. Jadi yang pengen ditukar itu kan dia kan dibayar pakai pakai apa tuh pakai CNY. Jadi CNY-nya itu yang di kanan, yuan per CNY. Jadi ini jangan kebalik ya. Nah, ini kan SCNY dan demand dari CNY-nya. Jadi kalau misalkan nih awalnya kan mungkin kan permintaannya kan segini S1 kan misalnya S1 dengan permintaan awal. Karena si China ini kan perlu CD kan, dia kan bilang kan perlu CD kan, sehingga yuan dia kan tukar sama CD. Sehingga kan permintaannya kan meningkat kan, permintaannya meningkat, maka ER-nya juga meningkat. Itu sih hubungannya. Jadi nanti bisa dikatakan dengan kata lain akan dibutuhkan lebih banyak yuan untuk membeli setiap CD. Karena permintaan CD-nya meningkat. Itu exchange rate-nya. Ya gambarannya kayak gitu, ini nanti kalian coba kerjain soalnya. Nah ini pengaruh kebijakan-kebijakan ekonomi ini pelajarin aja. Kayaknya aku pernah tahu dapat soal itu masuk jadi soalnya. Nah ini MUA per MUB jadi supply ini pengaruhnya apa, kebijakannya apa misalkan. Nah ini nih, ini penting yang diskusi ini. Jadi aku contohin satu misalkan ada selera dan barang dibeli nota uang. Jadi misalkan nih Harry Potter itu kan buku di Amerika Serikat kan. Nah karena dia di Amerika Serikat menjadi modal ya permintaan pound maka akan meningkat dan GBP akan terapresiasi. Ini kayaknya sih kalau aku tebak sih Amerika Serikat pakai GBP, saya pakai US ya harusnya. Nah, jadi permintaan impor itu pengaruh karena selera masyarakat berubah. Jadi itu kalau misalkan kita pengen impor berarti otomatis kita mata uang yang kita pakai buat tukar itu maka semakin menguat. Nah, makanya kalau kalian ingin ngikutin berita-berita sekarang tuh kenapa kalau misalkan kalian tahu tuh kayak negara-negara misalkan BRICS ini kayak asosiasi dagang itu kan yang dibuat sama itu negara-negara besar tuh kenapa pada nggak mau pakai US dollar lagi sebagai reserve dagangannya ya supaya keuntungannya tuh nggak di US semua gitu, dia tuh pengen supaya negara-negara lain tuh untung intinya tuh. Ya ini kalian bisa-bisa baca sendiri. Oke, karena waktunya udah mepet juga ya, aku bakal langsung down ngebahasin yang Kinesian. Jadi itu gini, Kinesian tuh bakal ada ini PPT-nya ya. Kinesian tuh yang penting tuh kalau dari aku ya, dari yang fungsi ini inventory penuh, inventory kosong ini boleh dibaca juga. Cuman yang penting tuh yang ini. Nah ini yang ini, hukum Keynes dan hukum saya. Jadi aku langsung skip ke sini ya. Nanti kalian coba baca yang awal-awal dulu. Nah ini tuh kan bagi tiga zona ya. Ada Keynesian zone, ada intermediate zone, dan neoclassical zone.
Jadi kayak zona 1, zona 2, dan zona 3. Nah, jadi ada yang zona kinesian horizontal, neoklasik vertikal, dan zona peralihan mirip antara zona kinesian dan neoklasik. Nah, jadi zona kinesian ini nanti tuh bakal dia tuh bahas, kalau misalkan di zona-zona yang ini tuh bakal ada pengaruh-pengaruhnya gitu. Nanti kalian coba baca aja, buat ekonomi-ekonomi itu ada apa aja di bagian zona-zonanya itu. Jadi zona neoklasiknya hampir vertikal di bagian sisi kanan atau enggak. Dia itu kan nanti ada bilang, di sini nggak salah, nanti tuh, wah ini permintaan agregatnya, mempengaruhi tingkat outputnya, dan kawan-kawan berpikiran di zona neoklasik itu akan bagaimana juga menyediakan tekanan dan mengubah tingkat harga. Terus ada lagi zona antara, ada yang zona neoklasik, zona Keynes, Keynes ya berarti. Zona antara itu yang ada di sini ya, sama juga ada pergerakan outputnya dibilang. Lalu ini studi kasusnya, mana aku nggak baca studi kasusnya, jadi aku langsung latihan soalnya aja. Oke, jadi ini mode ini jujur ini soal yang paling uli dari semua soalnya. Kalau kalian lihat tuh, itu tuh kalian disuruh gambar ini. Jadi itu ini price levelnya terhadap G. Nah, ini kalau kalian lihat, aku udah gambar di sini ya. Aduh, tak hilang kan? Aduh, apakah hilang? Nah, sip, oke lah, kelihatan semua. Jadi itu kalau kalian lihat yang dari sini ini persamaannya yang pertama. Jadi aku kasih memang buat kayak gini ya supaya kalian nggak bingung ya. Jadi persamaan ini aku input dari sini supaya kalian tahu gambarannya tuh kira-kira tuh kayak gini. Memang agak ribet soalnya kan memang fungsinya ada banyak. Aku memang beda-beda warnanya. Jadi itu dari 0 sampai ini tuh pakai garis yang warna hijau ini. Kalau kalian lihat yang warna hijau ini, yang warna hijau dari sini sampai sini itu yang price levelnya ini. Dari 0 sampai 3. Nah, terus kan yang bilang kan, untuk nilai GDP yang setimbang akan diberikan dengan tingkat harga setimbang dengan zona pertama dan kedua adalah masing-masing 0,475. Berarti kita masukin dia sama dengan 0,475 di sini. Nah, mereka berdua ini garisnya ini sama ini berpotongan di mana? Kita tengok. Ya tuh berpotongan di sini kan. Terus harga batas 1,5. Berarti G1-nya 1,5 bisa dibilang ketika di zona 1, terus satunya itu sama dengan 1,5. Nah, lalu pas levelnya kan ada satu juga kan di zona kedua. Nah, kita coba tengok di zona kedua. Zona kedua itu kan zona merah yang 3 sampai 5 ini kan ya. Nah, persamaan garisnya kita udah pakai persamaan garis yang merah ini. Yang kotak yang merah ini ya. Sehingga terus kan kita kan minta pas level 1. Nah, ternyata dia tuh pas di sini. Pas di sini titiknya tuh 5,1. Jadi G1 ini G2-nya tuh harusnya 5. Jadi baca grafiknya tuh kayak gitu. Terus kurva RAS itu tuh terjadi pada saat GDP 3,857 miliar USD. Nah, kalau menurut aku kurva LRAS-nya tuh harusnya tuh kan dia kan dengan price level kan segitu kan. Jadi kita buat price levelnya dulu Y sama dengan ini. Terus kan persamaan yang terakhir itu kan mengikuti persamaan ini. Jadi kalau kalian lihat tuh bakal nabrak ke garis yang adalah yang ini yang ini. Berarti dia di sini ya. Harusnya tegak lurus di sini ya. Ini X sama dengan 6,5. Nah, ini harusnya gini sih ya. Yang terakhir tuh di sini LRAS-nya harusnya di sini. Jadi kurva LRAS-nya menurutku di sini kalau dari gambarnya ya. Maka gambarkan grafik tabel ya AD, SLAS dan LRAS. Kalau misalkan AD itu SLAS-nya tadi kan udah digambar kan. Nah, gambarnya mirip-mirip kayak gini nanti jadinya lah ya. SLAS-nya tuh bakal ngikutin yang tadi itu persamaan ini tuh ngikutin SLAS ini. Nah, ini kan kurva penawaran agregat jangka pendek, berarti SAS-nya tuh ini. Dengan gambar dulu. Jadi patah-patah ya grafiknya. Maksudnya nggak patah sih. Maksudnya tadi kayak misalkan 0,35 tuh ini, persamaan ini, lalu sini persamaan ini tuh persamaan ini. Lalu bakal teruskan lengkap mengenai 3 zona yang dimaksud dan hukum ekonomi yang terkait, hukum Keynes dan C.
Nah, hukum kekonsistensi itu kalau nggak salah tuh dia tuh bakal bilang zona itu kan ada tiga. Zonanya tuh mengenai tuh aku kayaknya ini pendapat yang tanya. Kok milih PPD, Bang? Udah Bang. PPD, PPD. Aku aja dapat B, wah itu jelek. Ah, nggak bisa kok PPD. Terus eh kudu ini aku kayaknya tulis tik aja ya. Jadi zonanya tuh ada zona gaines, peralihan, peralihan, sama zona yang terakhir tuh zona neoklasik. Nah, di zona gaines nih, kalau kalian lihat kan, kayak perubahan price level itu kan kayak kecil banget kan, dan juga price levelnya bisa dibilang kan paling rendah kan. Maka ya itu termasuk inflasinya kecil, inflasi kecil, tapi penganggurannya tinggi. Pengangguran tinggi. Jadi kalau misalkan yang neoklasik itu udah pasti yang apa namanya? Kalau misalkan yang satunya udah pasti sebaliknya lah ya. Kalau zona neoklasik, sebaliknya zona gaines. Udah kalau peralihan ya udah di antara keduanya gitu kalau gue bilangnya sih. Ya udah selesai. Ini aja sih. Apakah kurva ada masing-masing jelaskan mengenai tingkat pengangguran dan juga inflasi selengkap. Nah ini tadi udah jelasin ya, jadi sekalian aja. Oke, materinya harusnya udah selesai sih, udah sampai sini. Ini ada mau tanyain dulu nggak? Udah selesai. Emang enggak dari teman-teman, dari kawan-kawan bisa Aduh, ada yang mengganjal. Tadi banyak juga materinya. pusing banget bang, 3 jam speedrun. Nomor dua dari bawah dong bang, katanya. Apa nih? Dua Nomor 2 dari dari bawah. bawah dong bang, pusing. Yang mana nih? Yang ini, nomor 17 maksudnya. 17 ya maksudnya, atau yang mana? Oh, anjir, ILLM segini banyak anjir. Ntar deh, coba dulu dulu ya. Ini Itu nih. emang kenapa sih? Lu Oh lu enggak, bisa lihat enggak. soalnya nggak sih? Gue bisa lihat soalnya. Enggak yang di chat, yang dikirim di chat. Kayaknya Oh beda enggak, bisa. kalau yang chat gue nggak bisa lihat. Cuma Oh, gue lihat yang Anda share screen aja ini. Ini soal PAI nggak sih? apa? Yang ini, iya ini soal, ya ini yang, oh yang sekarang ini aja ya. Yang sekarang Iya, gue send ya. juga. Yang Iya, Anda iya. share sekarang. Aduh, aku udah lupa nih ya kerjanya gimana nih. Pasangan mana berikut yang ESLM begitu yang mana mengembangkan kebijakan moneter paling efektif. Ini kayaknya soal itu nggak sih? Gue tuh ingat ini tuh soal yang itu nggak sih? Soal tugas nggak sih? Tugas. Iya ya, yang dikasih PS tuh loh Kak C. Lu ingat gak dikasih PS sama ibunda? Waduh, sudah tahun lalu, Pak. Yang disuruh kerjain pakai kertas. Ini tuh pokoknya ya, ini tuh pakai ini nggak ada di paket kan? Cuman cuman Anda mesti di research sendiri. Ini kayaknya bukan soal ujian kan? Nggak ada bukan soal itu kan? Bukan soal latihan kan? Ini titiknya siapa nih yang tanya? Titik. Kalau bukan soal ujian mah gue udah lupa sih jujur. Enggak sih soalnya kan dulu kan pakai ada papernya nggak sih ini yang lalu? Aku ingat tuh ada papernya sih. Dia tuh dikasih paper. Dia tuh si kak sama sampai kak sama Bu Novi tuh dikasih paperan gitu satu. Dan dia itu bahas tentang ini semua gitu. Cuman bukan bukan dari PPT gitu. Jadi mendingan saya tuh baca-baca dari situ. Cuman ini tuh kayaknya nggak mungkin masuk deh. Kalau menurutku nggak ibunya tuh nggak mungkin ngasih kalau di luar PPT dia yang itu sih. Jadi harusnya aman sih menurutku ya. Cuma kalau mau monggo coba baca-baca sendiri. Jujur kan aku udah lupa kalau yang soalnya kan juga di PPT-nya kan kalian kan nggak kasih kalian nggak input juga kan yang di PPT ini. Kalau Ah, sampai kalian input oke.
Bisa lah nanti aku bahas. Paling ya, sorry ya, Paul motong. Paling yang Ya, ini tak kasih dikit lah ya, seingatku lah ya, yang lagi Pak. di share screen tuh. Jadi kalau kebijakan moneter, itu kan dia tujuannya untuk mengontrol jumlah uang yang beredar di pasar. Ya. Nah, cara kita tahu bahwa kebijakan moneter itu efektif, itu kita ngecek apakah ada perubahan atas pendapatan dari masyarakatnya sendiri. Itu. Hmm. Nah, istilahnya tuh kalau pakai istilahnya mikro tuh dulu elastisitas, kalau masih ingat. Kalau misalkan perubahan pendapatan di sini itu dia elastis terhadap, di sini kan fungsi IS dan LM itu kan terhadap suku bunga. Jadi kalau dikatakan pendapatannya itu elastis terhadap suku bunga, berarti kebijakan moneternya efektif. Kan toh yang tadi udah dijelasin sama Kak Topel juga kan, kebijakan moneter dan fiskal itu dilakukan untuk mengembalikan keadaan ekonomi ke, ya antara kalau nggak paling optimal tadi paling paling apa natural ya tadi ya. Ya, natural, natural. Ya, jadi bisa dilihatnya tuh salah satunya dari itu elastisitas. Nah, elastisitas sendiri itu elastisitas X terhadap Y itu kan dulu kalau di mikro tuh do Y, katakan A terhadap B berarti kan do B do A ya. Jadi kalau misalkan kita disuguhkan oleh persamaan-persamaan mengerikan ini, ya berarti kita cari gradiennya. Do, berarti ini kalau misalkan pendapatan elastisitas pendapatan terhadap suku bunga berarti kan do I do Y. Berarti kita carinya, sorry, ada ketinggalan tadi. Kan kita tadi pengen melihat si kurvanya itu apa, sorry, aku juga pabelit, jujur udah lupa materinya. Si kan kita pengen lihat si peredaran uangnya kan di sini kan ya. Eh, kan kebijakannya moneter. Berarti kalau peredaran uang berarti kita lihat kurvanya yang LM. Karena LM itu kan tadi liquidity over money supply kan. Jadi kita lihat kurva LM. Nah, efektif atau enggaknya kita lihat dari, kalau bahasa matematisnya berarti gradien dari kurva LM-nya. Kayak di sini kan, tapi jangan lupa kalau di ekonometri itu kebalik ya, sumbu Y sama sumbu X-nya. Jadi kalau biasanya di matem kan do Y do X gradien. Nah, kalau di sini kebalik. Jadi do I do Y kalau di sini. Jadi dilihat nih dari 5 pilihan ini, buat yang moneter, yang mana tuh yang gradiennya yang paling besar. Kalau gradiennya besar kan berarti elastis. Nah, kalau yang fiskal itu kita lihatnya kurva IS-nya. Yang mana yang paling curam. Gitu. Seingatku sih gitu. Tapi nggak tahu ini di kelas juga nggak ada deh. Seingat gue. Ada sih. Singkatku ada, Ada. cuman aku udah lupa caranya. Oh, dulu Ah, dulu kan sempat dibagi kan kayaknya. Maksudnya satu orang kerja ini apa namanya kayak dibagi beberapa kasus gitu kan terus suruh, suruh cari efektif ada atau enggak tuh kayaknya aku ada cuman kertasnya tuh udah nggak nyimpen aku papernya. Ibunya tuh kasih paper kalau nggak salah. Jadi bukan hmm, dari PPT yang itu, bukan pure dari PPT, makanya gua bilang gue juga lupa soalnya kan tadi kan juga kertasnya nggak dikasihin. Tuh harusnya ada papernya ibunya. ya, ya, gitu sih. Kalau dari daku, Udah eh, OP itu Bapak KC. yang tadi yang 17 gimana tuh? Yang nomor 17 dua ya, dari bentar. bawah dong, Bang. Oh iya ya. Kita masih ada ya, 15 menit sih sebenarnya. Ya boleh boleh ntar ya. Udah skin dulu. Kalau yang A ini tadi itu kan exchange rate kan, semoga saya masih ingat nih. Sorry ini pakai ini. Ya, hapus, hapus.
Oke, jadi kalau misalkan aku sih tadi itu kan untuk yang Asian script nih dari kuantitas rupiah yang dibutuhkan. Jadi awalnya kan ini kan ada 19,6 juta ton ya. Jadi kan 19,6 dikaliin 50 itu 180 juta nggak salah, bentar. 19,6 kali 180 juta ya, 980 juta. Nanti bakal kalian bagi ke yen, jadi bagi 113,81. Ini hasilnya berapa juta yen ya, hasilnya dalam juta yen ya berarti ya. Ini hasilnya berapa. Dan ini apabila rupiahnya terdepresiasi, maksudnya rupiahnya itu 1 yen, awalnya kan 1 yen, 113,81. Lalu ini 1 yen, 115. Maka hitung beban kuantitas rupiah yang diperlukan. Jadi itu kalau misalkan yang kita perlukan tuh kan beban kuantitas rupiah ya. Jadi awalnya itu kan rupiahnya kan 113, ini kan berarti kan berapa yen nih? Ini coba nanti aku hitung dulu. 9,81 ini hasilnya 8 juta yen ya. 8,6104 sorry 084 kalau salah itu. Berarti kan terus kan awalnya butuh segitu. Cuma kan sekarang kan kita kan perlu kaliin sama harga duitnya kan. Harga duit kan buat 115 juta. Sorry 115 rupiah kan. 115 rupiah maka jadi hasilnya tuh 990 juta gitu. Waduh, 9 juta. Nah ini perubahan kuantitasnya ya ini. Berarti 900. Awalnya berarti perubahan kuantitasnya tuh 920,24 juta dikurangi 980 juta. Berarti ini intinya perubahan kuantitas dianya. Dan gambarkan grafik valuta asing untuk khusus perdagangan karet yang tepat. Jadi kalian bakal gambar yang ini sih, Mbak. Udah. Screen. Bukan CPI, bentar. Kayaknya aku hapus dulu semuanya. Tadi tanya tadi. Jadi tadi dia tanyanya sekarang yang ini ya. Apabila bentar. Gambarkan grafik pasar valuta asing khusus untuk perdagangan karet tepat. Jadi kalau misalkan tadi kan awalnya kan ini kan berarti kan kalau misalkan kita mau ekspor berarti kan kita kan butuhnya kan mesti diekspor sebanyak berapa juta ini kan, bentar aku coba baca dulu ya. Oh oke, jadi kan ini kan berarti kan Jepang yang beli ya, ini Jepang yang beli dari Indo. Misalkan tadi kan 990 juta, 24, satu ke 980 juta ya. Nah, ini kan berarti kan aslinya kan harusnya kan dari Jepang sendiri yang beli rupiah kan harusnya. Jadi ini yang kita perlu beli berarti kan rupiah dalam pertukarannya. Maka tadi kalau dalam kasus Cina dan Ghana ini, berarti kalau misalkan yang dibeli itu yang di kanan, berarti tetap sama ya grafiknya ya, cuma beda. Jadi ini yen rupiah. Kalau misal ini perdagangan karet ya ini ya, bentar. Aku juga bingung nih, gambarkan grafik pasar valuta asing khusus untuk perdagangan karet. Kuantitas karet. Itu kan grafiknya benar apa Iya, iya. exchange yen rupiah terhadap kuantitas rupiah. Hmm. Nah, nanti di kurvanya di sini tuh ada kurva supply demand buat karetnya.
Berarti persis kayak gini aja ya, seingat gua. Ya, Oh, berarti cuman ER-nya tuh bakal dia tuh itu ya, cuman karena dia itu kan turun ya berarti ya, hmm, exchange rate-nya. hmm, Bentar ya, aku baca dulu bentar. Berarti kalau misalkan impor lebih banyak, maka ini kan China butuh banyak JD. Kalau misalkan butuh banyak JD, maka harga yuannya, oh ya, bentar ya. Oke ya benar, kurva bergerak ke kanan ya berarti ya. Berarti kayak sama kayak gini, sama kayak yang foreign ini, dia tuh bakal, bentar, aku udah lupa. Nah, oh garis dua. Ini kurva S-nya, S rupiah, dia bakal geser ke kanan ya. Ini exchange rate 1, exchange rate 2. Ya, jadi bisa gini sih. Kurvanya kira-kiranya. Ini S ini ya pakai ya ini sih, kayak sama grafik ini tadi. Apabila jadi peningkatan ekspor karet ke Indonesia, dari Indonesia ke Jepang, dari keadaan setimbang dengan penawaran yang tetap, di S-nya tetap, maka gambarkan sketsa grafik pasar valuta yang usus terkait terhadap setimbang. Jadi kita bakal gambar dalam keadaan setimbang, tapi sama aja ya, berarti ke kanan juga kan? Ini harusnya juga ke kanan sih. Jadi dalam awalannya gini, ya keadaan setimbang dengan penawaran, misalnya setimbangnya gini dah. Kemudian sketsa grafik untuk eh pendekatan ekspor kayak ke Indonesia. Jadi kan otomatis kan rupiah kan bakal dibeli lebih banyak kan daripada yennya. Jadi yennya tuh pada orang-orang tuh pada exchange semua ke rupiah ini, berarti otomatis harusnya geser ke kanan juga dia. Dengan S tetap ya dia bilangnya ya. Jadi ininya bergeser ke kanan. Jadi harusnya jawabannya geser ke kanan juga. Lalu sebutkan 3 alasan yang lain yang menyebabkan perubahan grafik valuta asing dan bisa berubah. Nah, kalau misalkan aku sih pilihnya yang dia itu ke arah kanan gitu. Ya biasa kan alasan lain tuh biasanya bisa aja misalkan nih ada ledakan ekonomi atau enggak eh, ada masalah-masalah lain contohnya kayak spekulasi gitu kan. Tadi kan juga udah jelasin kan ya. Adanya spekulasi itu kan juga pengaruh terhadap mata uangnya kan. Terus yang ketiga bisa pendapatan nasional, GDP. Ini tuh pakai yang ini ya. Spekulasi-spekulasi itu pakai yang ini ya. Yang ini ya ini spekulasi national income. Pergeserannya ini kan kemana? Nah ini kalian lihat di sini pergeserannya ya. Nah ini kan tadi kan ada bilang kan tingkat suku bunga relatif ini juga ada di sini juga jadi pengaruh juga ke ininya. Nah, ini. Jadi itu ya tadi jawabannya ya. Cuma kalian kalau mau tambah-tambah jawaban bisa sih. Oke, sampai situ aman nggak? Jujur Kak, Bu Nofri itu random. Beliau suka ngambil soal PAI buat ujian. Apakah Miko kalian dikasih soal PAI? Aku Miko kayaknya soal PPT semua sih. Anjir. Tapi zaman online kan atau offline? kita kan online, mereka offline. Tapi Angkatan katanya 21 dikasih PAI offline. loh, Cai. Dikasih PAI loh, Cai, soalnya saya kasih. Oh ya? Iya, ini ada cerita ke aku. Wah, lu jangan Shopee-Shopee aja, Cai. Bagi-bagi, Cai, Shopee-nya, Cai. Hah? Kalau tagihan lu mau bagi sih, kalau gue nggak apa-apa. Tagihan aja tadi. Kalau itu jangan deh, Bang. Bagi barangnya boleh lah. Ini dari kawan-kawan, apakah masih ada yang ngegantung atau ingin ditanyakan? Oh, tadi apakah yang bertanya ini masih bersama dengan kita? Tadi ada yang nanya ini apa? Apa? Eh, kayak akuntansi gitu loh, berdasarkan Anjur. dikasih informasi kan.
Katakanlah ada pendapatan faktor produksi senilai segini, pajak perusahaan segini, pajak individu sendiri segini, pengeluaran pemerintah segini. Dikasih tabel biasanya. Terus ada salah satu komponen yang hilang biasanya ditanyakan. Sebesar berapa? Wah, itu Nah, itu kayaknya untuk jenis-jenis soal seperti itu ya itu bisa harus pakai ini ya apa? Kita harus bisa ngekategoriin yang mana yang termasuk kan dari komponen komponen pendapatan bruto tuh kan ya atau GDP itu ada apa aja itu teh. ini yang gua tulis nih kan. Ya Ya ada satu government lagi cuman gua lupa. spending terus ditambah investment ditambah bahasa Indonesia apa? Investasi, Ya, investasi, investasi terus net pengeluaran export. pemerintah ya net export tuh perbedaan ekspor impor atau pendapatan juga bisa di situ. Ya, itu pakai persamaan yang itu. Tuh. Nah, kenapa kalau gua nyebutnya akuntansi karena memang harus dibeda-bedain gitu. Ini masuknya mana, ini masuknya mana. Iya, iya, harus beda-bedain. Tapi pokoknya setahu aku ya, kalau misalkan ibu yang ngomongin soal kayak gitu tuh, singkatku tuh, pokoknya yang kelihatan jelas, investasi aja yang kalian masukin. Jadi kalau misalkan kalian masih gamblang, bingung, saya kok nggak usah dimasukin. Ya, ada beberapa entry itu semisal kayak depresiasi itu menurutku nggak masuk sih. Hmm. Karena itu lebih ke pencatatan akuntansi, bukan Ya ada juga yang bagian masuk ekonomi pendidikan gitu. kan, ada Ya, masuk pendidikan apa gitu kan, ada banyak temanku juga yang masukin ini kan, masukin ke investment ya. Tapi padahal ya, bukan, itu nggak masuk ke GDP. ya, jadi memang harus bisa tahu juga gitu mana yang termasuk komponen GDP, mana yang nggak masuk. Ya, entahlah itu apakah masih bersama dengan kita di sini, tapi ya mungkin ya dari kawan-kawan yang masih berada di Zoom, apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya bisa kita akhiri. Mau nunggu sampai berapa lama nih, Pak? 16 mungkin. 16. Boleh 16. Oke, mau ya kayaknya. Aneh loh kamera aku ini, kayaknya ada error kayaknya. Nggak mau ngedeteksi. Oh, apa karena ini ya? Ya kalau dari kawan-kawan misalkan aman boleh ya boleh langsung open mic aja udah aman kah atau ketik di chat Zoom juga oke aman kah. Oh, aku nggak pakai USB sih itunya. Kameranya aku integrated soalnya pakai laptop di laptopnya. Cuma nggak tahu ini nggak bisa on. Nanti aku coba lagi lah. Udah aman sih itu kayaknya. Oke, thank you reply-nya.